Mak Datuk Perpati ya? Iyo, Ambo. Lai takkan adik Mak Datuk. Sia Ambo. Yo lupa mama. Sia garannya. Cuba lah kana-kana bana dulu mak. Yo, dek lama lupa dek banyak ragu gue. Nanini apa tanya soal petatah petitih tempo hari. Oh iyo. Anak gadis sekolah tinggi nak membuat ujian ya. Batu mak. Barakai bantuan mama, kini ambola S1 mak. Kali satu baru. S1 sarjana. Oh, alhamdulillah, syukurlah. Ya. Maaf, sinyal mamaku hilang-hilang timbu, adang takkan adang lupa. Biasa mak, itu gejala tua. Bukan gejala lah pia. Atau mak? Memang lagai. Oh iya. Macamku mama. Ambo datang kemari nak menyambung bincang-bincang kitonan sari. Lagi gak bisa juga mama membantu ambo. Ya, insya Allah sekadar nandape. Terima kasih atas kesediaan Mak Datuk dulu tuh. Masalah apa kira-kira? Banyak hal nan ingin ambo diskusikan jo mama koma. Tapi sabalunyo ambo mohon maaf koma. Kok ado antara kita nan tak sapandapi-sapandangan. Iya. Bukan sengaja kemanakan melawan mama, tapi ya semata-mata ingin mencari kebenaran. Indak masalah. Biasa melawan mama ya kebenaran melawan guru jepituah. Ya. Mungkasunya adu argumen dalam mencari ayah nan janiah saya nalandai. Nan paralu lah etikai samu bayak ko niai samu barasia sopan santun dan talendo. Iya iyalah. Basilang kayu dalam tungku kemayo mak. Apa tua? Balaya kapan nak rangtiku berayuang sambil menungkui basilang kayu dalam tungku di sinan api mengkui. Iya. Iyo itu narika. Jadi lah Mak Datuk. Lah lamu sebenarnya ko Mak Datuk. Ambo memandam rasu kami Minangkabau. Tapi dek takui mengatakan kowe. Kalau ke sembarang orang dan dalam momen nan kurang tape, ambo khawatir babali awak panabangan. Padahal suara kami pewaris budaya Minangkabau minta didanga di generasi Mak Datuk nan lah lari sanjo. Apa masalahnya? Taruh tarang kok Mak Datuk. Ambo yo merasa malu dilahirkan sebagai anak Minang. Malu? Baad malu. Tansano Minangkabau ko organisasi kok mak. Namun rasanya ambo cabut saja jadi anggota. Yo gak parah tuh. Kecuali kok mak, wajah Minangkabau dioperasi plastik sehingga bisa berubah roman. Apa tanya mama Ste? Iyalah mak. Sebanyak tuh ragam Minangkabau indah ada satu pun tersalik rasa bangga ketika mereka. Yo. Kadang-kadang tersanjung juga dek kabum si bule memuji panorama alamnya nan memang indah. Nah lain? Dado, hanya itu. Apa mana aib Minangkabau memberi malu kalian? Banyak. Dan terlampau banyak untuk dibilang cie-cie. Umpamanya? Karakter orang awak nan angkuh, egois, hongeh dan kurang santun. Balawan bana jo tutua katonyo dan bagurindang. Artinya kemanakan jajuk je manusianya, bukan je Minangkabau. Kadua-duanya, Mak. Sebab masyarakat Minang adalah cerminan dari Minangkabau itu sendiri. Dan Minangkabau tidak dapat dipisahkan dari adatnya. Oh maaf, mohon masalah adat ijan disinggung-singgung dulu. Indak bisa, Mak Datuk. Bagaimanapun, perilaku masyarakat adalah hasil produk dari ajaran adatnya. Saburuk tu mana Minangkabau di mata kalian? Buruk dan memalukan. Apa buruaknya? Coba ketengahkan. Bahwa siapapun tahu kalau ajaran adat Minang itu melawan arus peradaban, ambivalen, kontroversial dan penuh kepura-puraan. Nah, nan lebih parah lagi Mak Datuk, syariat Islam diposisikan sebagai pembenaran filosofi ajaran adat. Padahal dalam kehidupan bermasyarakat banyak ditemui benturan antara adat dan agama. Maaf kalau ambo lancang dan silakan Mak Datuk tersinggung. Adalah hak setiap orang untuk berpendapat tentang satu masalah. Betul. Juga hak kemanakan menilai adat sebatas pandang anak muda. Hanya nama macam-macam. Apa tu mak? Kok mengaruh alun sabi gawang mahawai alun sabi raso. Salah kaprah. Dikatakan pajak tak panggala awak menjujai dan tak pandai. Nan dilihat itu rupa nan didanga bunyi mak. Ketahuilah kemanakan.
Orang acok melihat hanya jumato laya, bukan jumato batin. Nan batin itu barang gaib, Mak, nisbi dan relatif. Sedangkan nan pasti adalah sesuatu nan bisa disaksikan panca indera. Itu baru sabateh ainul yakin. Nan mutlak pasti adalah hakul yakin, pandangan kalbu nan di dalam. Sulit. Ambo alun bisa menangkok makna kata Madatuk tadi. Abatanyo Mama Ste. Iya, Mak. Nan dahulu kilek cepat tuh. Iya, tentu dahulu kilek, Mak. Keliru kemanakan. Keliru? Kilek jopatu sarantak terjadinya, tapi talingo talai penarimo. Iya. Artinya pandangaran indak kunjung melaporkan di saat kejadian. Mako talingo pengkhianat. Tapi Mato kan jujur, Mak Datuk. Mato pun kadang-kadang pengicu. Kato Mato, tungke nan masuk ayah itu bengkok. Tapi sesudah diangke ternyata lurus. Mako Mato itu pembohong besar. Maaf, Mak. Kami lata biasa melatih pikiran secara matematika, memakai nalar dan logika. Rumi ambo memahami analisa bakal untun-puntun macam tu. Mungkasih Mama, barajalah Arif memandang sesuatu di balik dan nampak. Indak salamonyo nol itu bernilai kosong kemenakan. Dan dari kearifan itulah timbulnya nilai budi dan menunjukkan standar martabat seseorang. Barangkali kalian mengatakannya moralitas atau etika. Nah, justru masalah moral itu bananan akan ambo perbincangkan juga, Mak. Silakan. Satu hal yang paling memalukan, Mak, adalah tentang skandal Bundokan Duang. Skandal apa orang kemana kamu kasih? Skandal seks. Sebagai ratu dan simbol wanita Minang, Bundokan Duang membuat aib nan tak mungkin dimaafkan. Beliau berselingkuh aja bawahannya sehingga melahirkan dang tuanku. Kemudian anak hubungan gelapnya jo Salamet Panjang Gombak itu dinobatkan menjadi putra mahkota Pagaruyang. Memalukan. Dari mana kemana akan mendapat kabar saya itu? Dari cerita kabar Cindomato. Kabar berasal dari kata kabar, tapi kabar yang tidak teruji kebenarannya. Bukan kok kabar sama jo Tambo, dan Tambo adalah sejarah. Salah, Pia. Keabsahan Ka'bah di bawah Tambo, sedangkan Tambo itu sendiri bukanlah sejarah. Tapi sampai kini orang Minangkabau meyakini bahasanya Tambo itu sejarah. Keyakinan bukanlah jaminan sebuah kebenaran. Artinya Mak Datuk mengatakan kalau berita dalam Tambo itu bohong. Ambo tidak mengatakan bohong. Nah, mungkin iyo, mungkin tidak, dan pasti tidak mutlak benar. Orang mengkategorikan cerita Tambo termasuk legenda, yaitu dongeng tentang kepahlawanan. Dongeng ataupun legenda nanyato perselingkuhan Bundokan Duang cacat di wajah Minangkabau, dan itu mewariskan rasa malu bagi anak Minang turun-temurun. Baiklah, tolong kamanakan curito kan banyak kisah dalam kabar Cindomato tu. Macam ko, Mak. Nan ambodanga adapun Bundokan Duang adalah seorang ratu kerajaan Minangkabau. Tunggu. Ambo ralat stek ucapan kemanakan. Apa tu, Mak? Beliau ratu kerajaan Pagaruyuang, bukan kerajaan Minangkabau. Loh, apa bedanya, Mak? Minangkabau tidak identik dengan Pagaruyuang. Bukan kok kerajaan Pagaruyuang itu terletak di Minangkabau? Betul. Tuh? Tapi harus dicatat bahwa Minangkabau nama etnis, sedangkan Pagaruyuang nama dinasti. Ambo yang tak paham juga keterangan Mbak Datuk sebentar ko, Mak. Oke lah, soal itu nanti kita bincangkan lebih rinci. Kini taruhkan ceritanya. Baiklah, Mak. Sebagai seorang raja, Bundokan Duang mempunyai hulu balang bernama Salamet Panjang Gombak. Betul. Beliau terkenal dengan kesaktiannya, sehingga keamanan dan kewibawaan Bundokan Duang terletak di tangan Pandekato. Iya. Nah, istri Salamet Panjang Gombak bernama Kambang Bandowari, ya, bertugas sebagai kapaloda yang tayang istana. Iya kan itu, Mak Datuk? Satu ambo memang begitu. Taruhkan. Pada suatu hari, Bundokan Duang taraga nak minum air kalapun nyua gading nan tumbuh di laman istana. Tapi tak surang pun pelayanan sanggup memanjat. Sebab kalapun itu dijago oleh segala binatang babiso. Iya. Namun dengan kesaktiannya, Mak, Salamet Panjang Gombak mampu menjalankan perintah ratu. Sehingga berhasil mengambil sebuah dan membawanya turun. Sampai di bawah dibalah menjadi dua. Sabalah diminum dek Bundokan Duang, anak sabalah lain diminum dek Kambang Bandowari. Iya. Nah, indak lama diantaranya, Mak, Bundokan Duang pun hamil, lalu melahirkan dang tuangku. Dan Kambang Bandowari hamil pulo, baranak namanya Cindomato. Cindomato, betul. Konon kabarnya, Mak,
Dan tuangku jo cindo mato sarupo anak kamba. Sulit bagi orang untuk membedakan. Nah, kalau mereka berjalan bayi riangan nandi muko itulah pasti dan tuangku kah. Kalau nandi belakang cindo mato. Hanya itulah tanda-tandanya dek orang banyak. Ba itu kisah di kabar cindo mato nanam bawa baca kok mak. Ndak salah, yo itu. Ba itu sebagian isi kabar cindo mato. Lantas apa hubungan cerita tadi dengan tuduhan aib bunuh kanduang? Masa mak datuk perpatiah orang nan ar bijaksana ndak paham juga tuh pakai. Mama pasti tahu muka suinya. Barangkali terjemahannya macam itu kira-kira ya. Tuh mak. Adapun yang dimaukan kalau penyua gadiang adalah sebanso kelapa hias. Nan palapah jo buahnya berwarna kunyang keamasan, rancak dan anggun. Karambia langka ko tingginya jambu-jambuan kurang dari 2 meter. Iya. Itu tamsilan kepada batang tubuh bunuh kanduang. Diure nago bagaluang di tandan naniang besarang di pucuk ulang jago. 3 bulan lamu memanjek 7 alai Sarawabih barulah sampai ke Silaro. Nah, ladape buah nan dicito lalu dibalas catuak seorang. Ayahnya diminum masuk ke parui bunuh kanduang, separuh ke parui si kambang Banduari. Iya. De untuang teka di Allah masing-masing pun hamil lalu melayakan serupa anak kamba. Betul. Makonyo cindo mato judang tuangku urang sayah balain ibu anak dek selamat panjang gombak. Iya betul. Sah benar. Sabana tape tafsiran nan mama baca. Selanjutnya mak ya. Selamat panjang gombak itu adalah pendekar hadiah Rajo Cino. Dari mana pula kemanakan dapat kabar seput? Tentu dari makna namo nambah pakai gombak artinya kan rambut mak. Nah, jadi salamai panjang gombak artinya si salamai nan panjang abua. Nah, ciri-ciri pandeka Cino tempo dulu adalah gagah dan berambut panjang. Cocok kan mak? Mungkin saja itu. Dan anaknya jo istri sah kambang Banduari nan banamo Cino mato artinya nan bamato cando Cino sipit. Sedangkan anak nan di luar nikah hasil hubungan gelapnya jo budo kanduang panamo dang tuangku. Stop. Tantang nangko kita bersimpang kemanakan. Ambo manulak tuduhan maksiat bunuh kanduang. Mama membela orang bersalah. Bunuh kanduang tidak bersalah. Dari mama datuk dapat keterangan kalau bunuh kanduang tidak bersalah. Sebagian orang berpendapat bunuh kanduang di Salamet panjang gombak melakukan skandal berdasarkan penafsiran. Iya. Sebagian lain membantah dengan analisa. Betul. Dan ambo termasuk di antara nan menolak. Adalah sesuatu yang tak mungkin kalau bunuh kanduang berselingkuh. Tidak masuk di akal. Mustahil. Analisa nama pakai? Adapun bunuh kanduang bukanlah rajo absolut di Pagaruyuang. Di samping beliau ada rajo lain. Yaitu rajo adat di Buo dan rajo ibadat di Sumpu Kudus. Itulah yang dikatakan rajo Tigo Selo Tritunggal Tigo Sepilin. Iya. Tidak masuk di akal bunuh kanduang kama lakukan maksiat nan disabalas woknya tagak pucu adat di kida ado alim ulama. Kerabat istana bukalah orang-orang bodoh nan percaya saja dengan anak laya tak bapak nambah umpama nak bisa. Bapaknya pasti selamat panjang gombak. Tapi anak sah bukan anak haram. Bunuh kanduang jo selamat melakukan kawin di bawah tangan atau kawin siri istilah ini. Artinya dirasiokan berdasarkan satu pertimbangan. Pertimbangan apa? Pertimbangan memelihara martabat bunuh kanduang sebagai orang ningrat berdarah biru. Selamat panjang gombak hanyalah pegawai keamanan istana dan tidak sederajat dengan bunuh kanduang kaum bangsawan. Iya. Kalau perkawinan itu diumumkan apalagi diparalekkan menurut adik rajo-rajo berarti penghinaan terhadap kebesaran Pagaruyuang. Ratu harus kawin dengan rajo atau pangeran putra mahkota. Iya. Bukan dengan hulu balang seperti si Salamet panjang gombak itu. Kalau begitu mangga mangko indak bajodoh jo orang dan sama-sama sederajat mak. Itulah masalahnya kemanakan. Akan memakcur itu kan riwayat suram kehidupan asmara bunuh kanduang. Silakan mak. Ba abana mangko beliau memilih kawin Johansip Pagar Praja. Sedangkan awak presiden di Pagaruyuang. Cikolah. Sebagai seorang ratu cantik dan memerintah kerajaan terkenal di Sumatera, bunuh kanduang banyak peminat. Para pangeran dan putra mahkota dari Siantero Nusantara sampai Asia Tenggara ingin mempersunting sang ratu. Ado nang Samato tertarik dengan penampilannya, ado juga dengan alasan politik dan ekonomi. Namun sisi akolah nan malake sampai menjalang umur sampai puluh indak surang tunan berhasil.
Adu-adu saja halangannya. Ampia-ampia jadi putih. Atau orang namuah inyo anggan bundo nio orang menggeliang. Iya. Konon pernah kapar bunga Rajo Cino dan ingin meminang ke paguruyuang karam di Selat Malaka sebelum mudia betang hari nak taruh ke Batu Sangka. Iya. Maka resahlah kerabat istana cameh dalam penantian menunggu putra mahkota pengganti bundo. Tala biar rusuh lai orang nampunyo diri Mak ya. Bagai ndak. Talua larindu di labuhan kapan nalun singgah jo. Iya. Maka turunlah pitunjuk ke bundo kandung meminta salamai jadi junjuangan. Iya. Antara picayo tak picayo dan bak menganyuh widilia angkul balang pun mangguk panjang. Iya. Kini Tuan Gadi di Padang Ganti yang sibuk menjalankan tugasnya sebagai pelaksana pernikahan. Saksinya makhudum di Sumania, Indomo di Seruaso dan Bandaro di Sungai Tarap. Tuan Gadang tagak menjago. Iyalah. Nah, perkawinan dan indak selevel ikolah na menjadi pertimbangan untuk merestiokannya demi menjaga martabat Ratu Bundo Kanduang. Apa kira-kira? Lai paham kemenakan? Sangat paham sekali, Mak. Sangat laka paham bana. Dan cerita itu rekayasa versi Datuk Perpatiah. Sama saja bukan? Pendirian Kamanakan pun hasil karangan orang tukang karang. Apa bedanya? Ambo juga orang dan berhak pula mengarang cara orang. Tapi logis dan masuk akal bukan? Taruhlah, Mak. Antah nan manan batua, kita kan sama tidak mencaliak kan? Ya. Tapi ambo tetap mempercayai hubungan gelap Pundo Kandung Jepandika hadiah Rajo Cino skandal nan memalukan. Umpama persangkaan itu betul-betul terjadi, apa kemenakan satu menanggung malu? Tentu iyo, Mak. Mengar malu? Kalau pemimpin mambu aib, rakyat tentu menanggung cilakonyo. Jadi kemenakan merasa menjadi rakyat pagerujung? Yo, setidak-tidaknya sebagai keturunan. Apa Anda keturunan Bundo Kandung? Apa kemenakan pewaris dinasti Pageruyuang? Sebagai sesepuh adat Minang, Mak, apa Mak Datuk Perpatiah indak saketek pun merasa gata ulah dek miang Bundo Kanduang? Ndak, cuek aja. Kok cuek, Mak? Karena ambo bukan golongan ningrat keturunan raja-raja Pageruyuang. Kita ndak seperasaan, Mak. Apapun dalihnya sebagai anak Minang, ambo tetap merasa risih dengan kuncingan orang lain. Jangan cengeng kemenakan. Untuk apa ikut-ikutan malu? Toh orang Sunda nak merasa malu dengan cerita Dewi Sumbi nan kawin jo anak kanduangnya sendiri? Atau orang Mia hendak pernah risih dengan legenda nenek moyangnya nan konon berasal dari Wawau? Ya taruhlah apa nan diisukan kabar Cinomato itu memang terjadi. Ya itu urusannya perempuan nama-nama Bundo Kanduang. Dosa nak ditangguangnya seorang lah. Dan dalam Islam tidak pernah dikenal dosa warisan. Kok repot-repot? Seharusnya datuk-datuk di Minangkabau menilai kritikan kami kok sebagai bentuk kepedulian kepada tanah leluhur, Mak. Bukan peduli Minang itu namanya, tapi Minang Pobia. Minang Pobia? Orang awak selalu saja membesar-besarkan sisi gelap Minangkabau. Di samping tidak pernah mempertahankan nilai positifnya sebagai suatu perbendaharaan budaya. Dan diperbincangkan tak lain dari kawin sasuku melawan Islam, matrilineal itu jahiliyah, warisan kekemanakan melawan hukum dan segudang keburukan Minang. Tapi anggan mengkajinya secara ilmiah. Apa memang demikian? Kalau benar apa solusinya? Nah, iko na perlu dipertanyakan, Mak. Apa sekadar mencancang lawak tangah halek? Sangat-sangat kami sesalkan bana kalau generasi kalian kini masih saja mencuki-cuki masa lalu dan tak ada relevansinya untuk diperbincangkan. Masih banyak hal positif dan bermanfaat untuk didiskusikan. Berfikirlah positif dan tinggalkan suuzan. Mbak Datuk. Iya. Ambo ingin melanjutkan perbincangan kita tadi. Oke, masih seputar masalah gosip perselingkuhan? Indah, nan lain pula. Soal itu kita lipek dulu. Masalah apa ya? Masalah gender. Gender kok halo kok? Pelecehan hak perempuan dalam aturan adat Minangkabau. Taruh kan? Ambo sebagai mewakili generasi kami ingin menyampaikan protes bakih Mak Datuk Perpatiah untuk ditarikan kepada sekalian nenek mama di tanah Minangkabau. Silakan. Apakah itu protes atau hujatan atau apapun namanya? Kok gugu anak kami pilih, kok cucu anak kami tampuang. InsyaAllah.
Macam ko, Mak Datuk. Ya. Bahwa dari dulu sampai kini para pemangku adat telah melakukan namanya pelanggaran HAM, hak azazi manusia. Tarado kami wanita Minangkabau. Suatu waktu nanti kami akan mengadukan datuk-datuk ke pengadilan HAM internasional di Den Haag, kecuali ada upaya untuk memperbaiki kesalahan. Apa mana kasusnya mangko kami kadukan sampai ke negeri Ulando tuh? Ko iyo salah ke ditimbang utang ke ya indak bisa di pengadilan sumbar ko sadona kan? Dilihat perkembangannya beko, Mak. Jadilah. Coba ketangahkan nak kami dengar. Mak Datuk. Lah tabuwa takabe are dalam hukum adat Minangkabau bahasanya perempuan indak diberi hak untuk memimpin masyarakat. Kasadonyo adalah urusan laki-laki. Seolah-olah kami kok patuang banyau di negari ko. Tapi nak memimpin PKK, memimpin Aisyah Jemundokan uang kan lain orang Padusi. Mukasi Ambo memimpin adat. Oh, ingin menjadi pemangku adat begitu. Apa itu pemangku adat atau pemangku nagari? Kami tidak pernah dibawa satu, Mak. Kecuali hanya memangku pajak. Manyo keadilan di tanah beradat ko, Mak. Manyo. Kami ingin perubahan. Kami ingin reformasi adat. Sehingga terwujud pemerataan hak dan kewajiban bagi seluruh anggota masyarakat. Onde pia. Pilih dari 50 nama buso-buso kalian sehinggalah melonjak anak baji mamak kapakadukan ke polisi. Kan pituah adat sendiri nan mengatakan, Mak, bahwa boleh melawan mamak jo kebenaran. Tolong dipertimbangkan kebenaran yang kami sampaikan kok. Persamaan hak. Indak tabaliak tuh kemenakan. Tabaliak ba'a, Mak. Seharusnya kami orang laki-laki nama menuntut persamaan hak sebab adatlah telanjur memanjaukan orang Padusi dan menzalimi kami laki-laki. Sado perbendaraan adat untuk perempuan. Tidak ada lain yang tersisa untuk laki-laki. Kecuali boleh payah menguruh menaruko, menukuak je menambah. Tapi tidak satu menikmati. Muka sui, Mak Datuk? Kalian mendapat subsidi ekonomi dari sawah pusako. Kami makan kelapa. Diberi hak sosial dan perlindungan di rumah gadang. Dan jantan lalu ke surau. Padusi diistimewakan memilih jodoh sehingga suami tinggal di rumah istri. Akibatnya, jo anak kami rasa menompang je kemanakan tak bermiliak. Tak paso lari kerantau. Malah garis keturunan pun dihitung dari garis keibuan. Malah untuk kami. Sadonya itu hanya kepura-puraan, Mak. Formalitas tinggal di simbol. Kekuasaan tetap di tangan laki-laki. Dan kami dijadikan pelengkap penderita. Jadi kalian ingin berkuasa dalam adat? Ingin nak jadi datuk? Kami sanggup, Mak. Kami sanggup. Perempuan banyak puluh nan cadek pandai, Mak. Tapi tak pernah diberi kesempatan jadi ninak mama. Aku abah itu banyak ya. Ba, Mak. Ganti-ganti gitu. Silahkan kaum ibu jadi datuk, jadi pengulu. Kami menerima barasiah jadi anak kemanakan. Jabatan dubalang pacik lah. Baik itu pun jadi imam, kati bila maulana. Kami mengamik-amik saja di anjuang peranginan. Bagati. Bukan cara itu, Mak Datua. Betul. Sama-sama memimpin. Ndak ada klasifikasi antara laki-laki jo padusi. Dan kalau paralu dirubah sistem batagak pangulu kepada pemilihan langsung oleh anggota kaum. Nah, itu kan lebih demokratis, Mak. Baru tercapai pemerataan hak di lingkungan birokrasi adat. Oke, Mama setuju. Dan kalau padusi diberi hak tinggal di rumah gadang di suaminya, izinkan pula kami membawa anak bini berikut jatah sawah pusako untuk digarap. Itu ndak mungkin, Mak. Bagaimana mungkin? Nan senjang sajo kita paluruh, Mak. Kok nan lah baku, tatap bak semulo. Oh, itu nan kalau mak adikku kurang tu nak lama adik kadang dia. Kami hanya menuntut hak pimpinan dan salamonangko didominasi de orang laki-laki. Agia kami peranan dalam ambil keputusan adat, Mak. Perempuan tidak pernah dilibatkan. Memang tidak terlibat secara langsung. Tapi Bunda Kanduang kan diberi peran aktif di bidangnya. Bidang padapuran. Itu bentuk pembagian kerja sesuai dengan keahlian masing-masing. Ada bidang keamanan oleh Paripaga, ada bidang pembandiangnya yang datang dari para malin, dan bidang perlengkapan dari muda-muda. Baik itu susunan menurut adai. Wanita zaman kini tidak hanya dihandalkan jadi tukang masak di dapur, Mak.
Tapi juga tukang memasakan satu persoalan dalam masyarakat kaum Jonagari. Hak itu memang tidak diberikan ke orang padusi. Karena apa? Karena keterbatasannya. Kekurangan mungkasi madatua. Buliar katakan begitu. Apa mana kekurangan kami dan di mana tak kelebihan laki-laki itu? Mengucap lah kau pian apa baco. Ambo serius madatua. Mesti diakui bahwa ada perbedaan kodrat antara laki-laki dan perempuan. Nah, berdasarkan kodrat itulah dibedakan pula hak dan kewajibannya. Sikolah tak penyakitnya, Mak. Kami ingin perbedaan itu ditiadakan. Yo, itu namanya melawan kodrat. Kodrat itu sunatullah nalahba itu dari sononya. Itu alasan klasik orang laki-laki dalam mempertahankan hegemoninya menguasai kaum perempuan. Kodrat, wanita lemah, lain-lain. Padahal jo tanago kami memang lemah, Mak. Tapi jo utak boleh batan dia. Dalam hal-hal tertentu mungkin, tapi tidak secara umum. Tolong buktikan. Kita sama-sama diberi kelebihan dan kekurangan. Kelebihan laki-laki di fikiran dan keistimewaan padusi di perasaan. Dua faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan dalam waktu tertentu. Di situ kendali fikir dan pemain bukan pertimbangan raso dan kemuko. Terlalu teoritis, Mak. Suku atau tidak suku, itulah keadaannya. Mak Datu akui kalau wanita bisa mengaku keraja laki-laki. Ambo akui. Bahwa orang padusi pandai pula main bola, main boksen atau besilek. Yo, itu realita. Nah, tapi mesti dicatat kalau kejuaraan olahraga yang kemanakan baca tadi terbatas di kalangan khusus wanita. Laki-laki tidak diadu ke padusi doh. Di samping ada Thomas Cup, ada pula Aber Cup di bulu tangkis. Tentara, ada perempuan, Mak. Batua, penempatan mereka tidak diberikan di tempur. Kini banyak poluan, Mak. Tugasnya di bagian susila, bukan menangkap maliang. Bisa jadi presiden. Payah. Nah, Margaret Thatcher, Perdana Menteri Inggris, Aryo, Presiden Filipina, Benazir Bhutto dari Pakistan adalah negarawan yang sukses. Yo, cik-cik bana. Laki-laki pun tak jadi sadonya, Mak. Sebagai perbandingan, coba kemanakan caliak daftar Presiden Amerika, negara yang paling tagih yang menyuarakan emansipasi, demokrasi, HAM segala macam itu. Bahwa dari ampe presidennya tidak surang pun dari wanita, ya kan? Tapi kepatangku Hillary lain mencalonkan diri, Mak. Badek kalah yo Obama orang hitam. Biasa, itu kan persaingan. Nah itu dia. Kita usah terpaut mencari kasus per kasus, tapi memandang secara umum. Muka si Mak Datua, biarlah salamonyo orang padusi dimarjinakan, gitu. Indak dipandang sebelah mata. Tadi Mama katakan bahwa hak dan kewajiban tetap diberikan kepada kaum perempuan. Cuman berbeda versi dan porsi berdasarkan kodrat. Betul. Tolong dengar contoh ringan Mama berikan lah. Laki-laki padusi sama terlibat mencari nafkah. Yeah. Kalau suami membaca, istri bersiang. Ayah mengabuang batang, biai menyisir rantiang. Om mengangkat barang, tante duduk di laci. Ya, keduanya sama berhak dalam usaha, namun balain kakuk surang-surang. Nan barik porsi laki-laki, nan ringan padusi. Pada perimbangan dua sisi yang berbeda itulah letaknya hakikat keadilan. Nah, kini kita kembali kepada hak memimpin bagi wanita. Nah, ada hadis mengatakan, Mak, kullukum ra'in. Dan satarihnya. Artinya, setiap kamu adalah pemimpin. Kalimat kamu di situ, bukan hanya terbatas untuk laki-laki, tapi juga untuk padusi. Itu catat tuh, Mak. Ia boleh memimpin, tapi bukan memacik tambuk pimpinan. Itu mutlak hak laki-laki. Sebagaimana Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Sesungguhnya laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Itu harga mati. Kalau menyelingki, ia berhadapan dengan tembok hukum. Barangkali itu sebabnya sepanjang sejarah tidak pernah ada surang pun rasul perempuan. Nah, karena adat merujuk kepada syarak, maka wanita tidak dilazimkan menjadi datuk kepala kaum. Tapi kadang-kadang agama pun kurang adil, Mak. Astagfirullah, mengucaplah kemana kan? Buktinya, Mak, pembagian harta warisan wanita hanya separuh laki-laki. Sebab wanita ada penanggung jawabnya. Sementara alun dewasa, inyo diuri bapak. Lah kawin tanggung jawab suami, isu kok tua urusan anak. Sedangkan laki-laki kan memikul tanggung jawab. Apa ndak adil kalau bagiannya lebih kadang?
Mak Datuk mengatakan indak seimbang itu adil. Justru di tidak keseimbangan itulah letaknya perimbangan. Nan di Minangkabau disabui sesuai alua je patut dimakan kuaja jangko talatak suatu di makamnya. Kayu dirimbo bertinggi berandah risinan angin mangko lalu. Sawah dibari berpematang dibaki hai taganangnya. Mak Datuk katakan saja padusi haram jadi pemimpin kan itu nak. Ndak adol mengatakan haram. Inyo buliah jadi pemimpin di kaumnya. Perempuan jadi imam salat di jamaah sama padusi. Organisasi wanita Muhammadiyah dipisah jadi Aisyah, di NU bernama Fatayat dan Minangkabau tersabui punahkan dua. Tapi di birokrasi pemerintah wanita boleh jadi kepala. Malawan kodrat. Kodrat itu baju sampi nan lah lusa. Ijan mamak sarungkan juo. Ya. Kini nagari lah barubah, mak lah barubah. Tasarah kalian. Namun posisi wanita sengaja dirancang Tuhan menjadi nan terbaik. Terbaik untuk laki-laki. Terbaik untuk kebaikan. Coba kemanakan perhatikan asbabun nuzul kejadiannya. Lah, adapun Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Artinya dari bagian sampiang. Iya. Filosofinya bahwa posisi wanita adalah pendamping laki-laki. Inyo mitra atau timbalan. Bukan dari tulang tangkurak nak diateh mengapa lo, bukan dari tulang punggung yang dibulakangkan, dan bukan pula dari tulang kaki nan bak budak suruh-suruhan. Bukan. Iya. Pendamping adalah tampik paling terhormat. Betul. Tapi naluri manusia ingin serba lebih. Dia hati bukan nak jantung. Ladape ameh segadang gugak nak ingin intan segadang buki. Tidak pernah merasa puas dengan apa yang didapat. Laki-laki pun sama saja, Mak. Iya, ambo kan mengatakan naluri manusia, termasuk laki-laki karena ini punya manusia. Jadi kami harus merasa puas atas belas kasihan laki-laki itu, bukan dari keberadaan kami sebagai umat. Berbahagialah Anda dilahirkan sebagai wanita Minang dan muslimah, teman-teman. Betul, Mak. Sado na menjadi hak kalianlah diberikan sebelum diminta. Emansipasi apa lain yang ingin kalian tuntui? Kita punya ukuran tersendiri. Ijanlah dianggap asah nantau dua lagadiang. Mantang-mantang batangnya dari barat, Allah boneh padi setangkainya. Ukuran HAM di Minangkabau, lama diawa ketujuh de orang. Lah, ukuran demokrasi iyo kan jurang lalukan di awal. Ukuran keadilan alu aja patui raso aja pareso. Ukuran perjuangan tempi nak diateh tak kurang nak di luar itu. Iyo lewat tuh. Ini negatif tuh, Mak. Bisa negatif bisa positif. Dilihat konteksnya. Namanya baru dia mamak juga manakan ya tentu nandek mamak juga nang lalu. Salah. Baku salah, Mak. Kebenaran itu ndak salamunya cucu dari ateh tapi dia membosek dari bawah. Nan pangka luruhnya makanan tiak kok bungka menahan nasah bana menahan bandiang. Artinya kebenaran nan tahan uji. Kalau ambo katakan bahwa sesudah Islam hanya ajaran adat Minangkabau lah nan menjunjung tinggi harkat wanita, bukan tanpa bukti. Apa buktinya? Lihat sejarah. Di zaman jahiliyah, anak-anak padusi nan baru lahir du kuboi du idu sebab mubazir isu ndak bisa parang. Malah nambedo koknya tumbuh jadi rancak akan menjadi pangka bala mengundang parang. Di India tempoh dulu, maik suami yang dipanggang menurut agama Hindu mesti diikuti dan istrinya masuk api. Di Tiongkok, sajak ketek si upiak dibuatkan sepatu basi sampai tua kakinya kucut segala lepek. Mungkasunya apa? Mungkasunya orang padusi diisolasi di rumah tidak boleh kamar-kamar. Zaman Romawi yang dikatakan punca peradaban dunia, wanitanya diperdagangkan. Mereka ibarat barang komoditi menjadi pemuas nafsu laki-laki. Di Irak siswa ada kandang padusi piaruan kaum bangsawan dan disebut harem. Dan budaya Jawa kuno memfatwakan bahwa istri wajib patuh ke suami tanpa reserve, walau kanarako pun mesti turian. Sedangkan sezaman dengan itu, nun jauh di suri Sumatera nama-nama Minangkabau, kaum perempuannya dijunjung bagai mengkuto di tanah bagai gumalo dirajokan walaupun tidak pemakota. Lantas, apalagi yang kalian cari wanita Minang? Kita tarikan, Nak. Lanjut. Kalau dibanding-banding jo daerah tetangga, kok, Mak ya. Rasanya kebudayaan Minangkabau berada di level bawah. Kita satingke di bawah Batak, Pasmah, Rejang ataupun Lampuang. Mengkasih kemanakan Minangkabau alum berbudaya. Bukan tak itu, Mak. Atau masih sejajar dengan masyarakat tertinggal suku anak dalam. Ndak sampai kian bana do, Mak Datua.
Menurut Ambo, budaya itu berbanding lurus dengan peradaban. Barangkali Kemanakan ingin mengatakan bahwa Minangkabau alum beradab. Usah emosi dulu, Mak. Biasanya orang tua tu ba alam laweh ba padang lapang. Agak ibu lo tensi mama kenanya. Astagfirullah. Sasa angok den menangak kecil ko sebentar ko. Tolong Mama Sima. Daerah-daerah nan Ambo sabuikan tadi ado mempunyai tulisan sendiri, walaupun jarang dipakai, tapi masih dipahami masyarakatnya sampai diajarkan di sekolah. Sedangkan Minangkabau indak mempunyai aksara. Karikan. Hal lain nan Ambo caliak koma. Kita indak punya model pakaian asli. Sadonyo punya orang, sadonyo meminjam. Lihatlah. Bajunya gunting Cina dari Tiongkok, Taluak Balango punya Melayu, Sarawa potongan Aceh. Saruangnya kasih Ambo tanunan Bugis. Kupiah dari Malabar. Tarui, ada jo. Sampai pun kapado pakaian datuk-datuk kapalo adat semacam salua, Sarawa Batia, kari sadonyo buatan Jawa. Manyonan punya awak, Mak. Nah lain, ada jo. Tarui dulu. Itu pun keseniannya, Mak. Talempong itu gamelan orang Subarang. Rabab dari Spanyol, gamai dari Portugis, rabana baimporlo dari Arab. Kucapi dari Sunda, randai lenong Betawi betul. Itu Mama nama ngatakan bukan Ambo. Alah sampai kemana kan? Cukup dulu, Mak. Kini giliran Mama. Silakan, Mak. Kato bayawak gaya mesambui kita siang cece. Iyalah. Tentang masalah tulisan, sabananya Minangkabau ada mempunyai tulisan. Aksaranya mirip tulisan paku, patah-patah metitik dateh di bawah. Iya. Satu hurufnya dibaca sebuah suku kata, mudah dipahami. Namun aksara Minang itu tidak membudaya sehingga tersimpan menjadi dokumen mati tanpa makna. Ada bukunya sampai kini? Ada, tapi sangat langka. Masih ditemui tambo bertulisan Minang pusako satu keluarga di 5 kaum yang bisa dibaca sampai kini. Kalau Kemanakan berminat bisa dicari ya. Mada tuh pernah mencari? Mama ada menyimpan ajat lengkap dengan ejaannya, dikutip dari sebuah buku. Ba'a mangko indak berkembang, Mak. Nampaknya ada unsur kesengajaan. Mau kasih Mak Datuk? Orang Minangkabau indak membutuhkan alat bantu disabik tulisan untuk menerima informasi. Ini lebih yakin menyimak langsung dari tangan pertama, yaitu alam. Dari alam? Maaf, Mak. Ambo alum paham keterangan Mama. Orang Minang merakit rumus-rumus kehidupan bersumber dari alam. Alam terkambang jadi guru, itu bunyi ungkapannya. Iya. Lah, gejala alam, tabiat hewan dan perilaku tumbuhan menjadi guru tauladan untuk disimak. Iya. Akurasinya sangat bisa dipertanggungjawabkan karena datangnya dari Tuhan. Itulah yang dikatakan ayat-ayat kauniyah tak tertulis, dan nilainya hampir sama dengan ayat-ayat Qur'aniyah. Tapi apa bedanya dengan membaca nanlah dibukukan orang? Artinya kita menerima dari tangan kedua, nalah dipengaruhi imajinasi daya fikir seseorang. Iyo agak sulit Ambo menalarkan kata-kata Mama tadi. Macam kau. Tulisan itu adalah hasil rasa dan karsa si penulis. Betul. Indaklah dinamakan kreatif kalau hanya mengandalkan sesuatu nalah masak. Urang Minang ogah bina bersifat instan. Kok lah ado nanta hidang tinggal manyo untuk apa payah-payah batanak, Mak? Disitulah kelalaian kalian kini. Bau tak kau tak urang pabilo awak kacadiaknya. Tapi kini ko zaman serba cepat, Mak. Mencari yang praktis, ekonomis, hemat energi dan waktu dalam mencapai hasil yang maksimal. Tapi jadi budak teknologi, jiwa kerdil tidak berkembang. Coba bayangkan. Orang dulu balatiah mahasa hutak bukan mancawan gilo menampuang tak berluak dapat sekarang. Sedangkan anak-anak kini pergi sekolah mangkuk kalkulator. Ku ado soal matematika aljabar kami siswa ke. Coba jumlahkan 4 kali 8 bagi 2 tambah 9 kurang 6. Jawabannya 9 balik. Batua. Cuman nama menjawab utak orang Jepang yang membuat mesin kalkulator bukan utak simuri. Potongan niko manusia yang jadi pemimpin iswa. Metode pendidikan kini lebih jauh maju, Mak, dibanding zaman Mak Datuk Perpatia dulu. Itu sebabnya generasi kami banyak dan sarjana, Mak. Saya iswa memang tidak banyak orang matitel doh.
Walau surang-surang berpangkat mister, tapi ranun masak di Batang bukan masak peparam Karibi. Lebih berkualitas lulusan SGB dulu daripada D3 kini. Boleh diuji? Masa mama sekasih sekolah nak pakai tarompa, ha? Kini anak SMP sama anaknya Onda. Tahu kalian? Ayam ras dan memanjo kan capek gadang badannya gapuak tapi dajang gaca talion ngambah. Ongok mau untuk balain jo ayam kampung carian orang. Dajangnya padek kami, taluannya bapitamin, kukuh panjang bulu bakilek, penampilan gagak balago baga. Sebabnya? Sebabnya itu mak. Karena ayam kampung mencari mengakai surang mendiri duitnya, bukan tahu dinan masak tinggal mencotok. Itu guru orang Minang. Deh, mak. Kok lah jawab kita menyimpang dari pokok persoalan ke mama. Kaji kita tadi tentang tulih manulih. Ini tibo lo ditandu sama nalu. Itu perlu sebagai pelajaran ekstrakurikuler namanya di kajian gini. Mada tuh, menangkap sinyal dari perilaku alam itu baik. Tapi akan lebih baik kalau pandai membaca nanta sure. Dengan itu bisa tahu tentang sesuatu nan alun kita tahu. Kita baraja mendengar kece orang untuk perbandingan. Sehingga basuwo kebenaran menurut nilai rang basamu. Bukan menurut awak surang mak. Nan alun teruji. Nah, di sekolah kelemahan Minangkabau. Kelemahan apa yang kamu nak kasih? Nan pertama, tanpa catatan tertulis, kita tidak pernah tahu sejarah masa lalu. Selain hanya menerima kabar dari tukang kabar, nan kebenarannya ditolak kajian. Kajian ilmiah. Kalau tadi Mama mengatakan pantang menerima informasi dari tangan kedua. Maka carito nan ditarimo lah melalui puluhan tangan, ditambah jo bumbu menurut sanero si tukang kabar. Itu cie. Akibat mengandalkan ajaran alam, indak terwujud keseragaman pemahaman. Masing-masing bebas menerjemahkan sesuatu menurut penalaran surang-surang. Dan secara psikologis kecil orang gini, kok maaf? Raso pede, li tahu mak pede? Percaya diri, nan balabihan, akan mendatangkan egosentris. Maraso manang surang, bana sendiri, melecehkan penape orang. Nah, menjadilah inyo takabua, congak dan hongeh. Itulah nyo orang Minang mak. Dewa tu sakareh tu bah. Ndak kareh do mak, kenyataan. Kata orang bijak, lihatlah diri Anda melalui mata orang lain. Tentu tu mak. Atau boleh juga mencaliak jomatu sendiri di dalam camin. Tapi kok buruak muko awak usahlah kacau dipacakan. Mama ini ungkapan orang mak. Ungkapan apa tuh? Lagak Padang omong Betawi, tipu Aceh gurindam barus. Orang Minang paling pandai berminyak ayam mak. Geliang siriah lareh deh. Indak tahu tampuak lah layu lantam dareh piluru hampuh gadang tungku indak berisi. Aikolah akibatnya kalau bakal manakan jadi ya mama lagi ono. Tadi kan mak datuk mengecek lupa mak. Airan cecek mbak. Kebenaran itu indak salamonyo cucu dari Atema. Aduh kalonyo mambose dari bawah. Betul. Tapi dibanding dulu ya. Kok ditapi dindang tareh nak bersisi hatah kebareh silakan mama bandiang. Aduh pun nan kemanakan baca tadi itu. Aduh coba tuh. Dia mama terima dengan catatan. Atau catatannya mak. Dan menjadi kekeliruan kemanakan adalah membuat foto masa lalu juga kamera model kini. Memang siapapun tahu bahwa lalu lintas komunikasi kini nan paling ramai dilalui adalah jalur media cetak tuli manuli. Betul. Tak salah tuh. Iya betul. Nah, Iko mama lukiskan suatu ilustrasi sejarah. Mak. Usai perang Padri, pemerintah kolonial mulai membuka sekolah untuk anak-anak jajahan dan disitulah orang awak mengenal tulisan Latin. Sedangkan sebelum itu para ulama Minang dan Baraja ke tanah Arab dan Mesir lah lebih dulu mengembangkan tulisan Arab Melayu, yaitu abjad Arab yang diolah ke dalam ejaan Minang. Dengan tulisan itulah dicetak buku-buku tambo ala Minangkabau, buku agama, serta koran dan majalah sampai menjelang pertengahan abad ke-20. Waktu itu tulisan Arab Melayu lebih populer dari aksara Latin, bahkan menjadi pelajaran wajib di sekolah-sekolah pemerintah.
Mama bisa tulis baca Arab Melayu, Mak. Insyaallah lancar sampai kini. Waktu SD dulu Mama biasa menjadi upah untuk surat di tulisan itu. Rupanya dari ketik Mama gitu, kok lah kreatif juga, Mak ya. Tahu enggak apa upahnya? Ya tentu pitih, Mak. Salah. Tuh jual tuh. Jo pisang rajo sesikek. Bapak Aku nampak orang tidak menjenjam pisang, nak katakan dawai habis. Tarikan lah, Mak. Balik ke pokok tangka kaji kita di awal tadi lah. Bahwa tinggi rendahnya budaya suatu daerah bukanlah ditentukan oleh kepemilikan tulisan kuno. Tidak betul itu. Buktinya tidak betul? Tanpa membesar-besarkan diri. Budaya masyarakat Minang adalah taimpi dari daerah nan punya tulisan tadi. Ambo tidak ingin mengungkapkan kelebihan awak dari orang, tapi tolong kamu mukakan kekurangan-kekurangan Minang kamu. Mak Datuk ingin mendengar kekurangan orang Minang. Coba, apa? Ado moto, Mak. Aduh, Itu orang awak nan salah. berarti apa tadi? Hah? Berarti? Idui orang awak nan salah. Katanya daripada menjadi ikua gajah, labia bayak menjadi kapalo samui. Walaupun ketek menggigit ko maa, sehingga sadonyo menyelingki nak dimungkung. Sadonyo nak menjadi komandan, pantang menjadi anak buah itu, Mak. Lewat tua tu manusia dijadikan Tuhan sebagai khalifatullah, pemimpin di muka bumi. Ya kalaulah Senjang menerjemahkan kata khalifah secara tekstual ko mak sebab tak mungkin ada pemimpin kalau tak ada nan dipimpin. Betul kan? Ya. Bayangkan, Mak. Surau nan sasak de engku imam tanpa jamaah di belakang. Mungkin tak, Mak? Tak mungkin kan? Mungkin juga arti khalifah itu pengganti bukan pemimpin. Taruhilah dulu, taruh. Akibatnya, Mak, timbullah sifat pantang digurui. Nak manang surang susah diatur. Ikolah nan mengkondisikan Minang menjadi masyarakat individual, bukan kebersamaan nan solid sehingga kalah dalam bersaing. Itu melawan fakta, Pia. Bako bantu tu kata Orang Minang terkenal ulet dan gigih, umumnya berhasil dalam pergulatan di perantauan. memang diakui lihai mengucuk bola, Mak, tapi rapuh dalam tim kesebelasan. Sebab sadonya ingin digelandang. Jo kiper keluar melalah bola. Gawangnya lah tinggal kosong melompong. Nampar lu awak memasukkan bola, gol. Aku dioper orang dapet tu. Taruhlah kalau urusan bola membola. Namun tidak disoalai. Sama saja, Mak. Dan sama, Pia. Di bidang manggaleh umpamanya, Mak. Justru prinsip gigih itu dan harus dipakai kalau ingin sukses berusaha. Itulah sebabnya orang awak tidak bisa berkembang di dalam Mama. Ibarat baringin bonsai nak hidup surang di dalam pot. Salamonyo akan jadi bonsai walau tak mau mati. Teori. Bukan sekadar teori, Mak Datua. Iko contoh. Contohnya deh, Mak lah. Betul. Orang akan berkongsi untuk menggadangkan usaha nala kadang. Pengusaha profesional maimpun modal dari orang lain melalui saham. Ya. Nah, makin banyak dan satu makin berkembang modalnya, kan betul tuh. Tapi orang awak berkongsi di saat bapokok sayui. Isu aku lah kadang apa cak kabinet. Karena apa, Mak? Karena sadonyo nak menjadi bos. Sedangkan tak mungkin dua komandan dalam satu pasukan. Kan betul, Mak? Ya. Tapi sayang, orang Minang tak namuah beraja dari kekurangan tu tadi. Taruhlah. Aduh jo. Aku aduh keluar habis-habis. Nak beko nak mamak jawab sekalian. Masih berkaitan dengan sifat baringin bonsai tadi, Mak. Batu. Kita kalah di setiap kompetisi. De aku nak hidup surang tapi gelombang ke tempi deh. Ilmu dibawa mati. Sampili li dalam dia mak sampili. Cuba cari guru silik tradisional, Mak. Batu. Kok ada kunci 10 kunci deh. Iya. Dek guru gadang namanya kan? Iya. Dak kesadonya di porong dah, Mak. Cuma 9 nan baturunkan kena murid. Nan cie keserap nyampang kok malonjak nak bajib kok murid malong guru kok, Mak. Kan itu tuh untuk kanu peluru terakhir namanya kok. Istilahnya agiahkan nasa ganggam, tinggalkan nasa binjik. Itu pitaruh orang tua sejak siswa ambo tekanan aja sampai gini tuh, Mak. Adiko tiba saatnya murid menjadi guru ke. Penaruhan nan 9 tadi nan agiah guru tadi itu tidak lo kasih 8 lo nanti berikan acie disimpannya lo. Generasi berikutnya membuka sasaran pulau ilmu nan 8 7 lo nan diturunkan, Mak. Hasilnya bade, Mama. 26 35 sampai. Jadi bade, Mak. Bantu iko manci ya. Itulah nasib silik tua pusaka Minang. Anda begitu, Mak tua. Ya, taruhlah.
dalam berpacu jo daerah lain di bidang kesempatan kerja. Si Padang tasile tere. Aduh banan nande awak sarang dia teh kan. Pantang manjuang kanan di bawah. Lihat orang lemah. Dek si lupa nanti ate, si lupa si taruh ke bawah. Aku si samui nalapan wah di dalamnya. Masukkanlah si baca je si balang orang sesuku keturunan tak. Iya. Baa nasib sekumbang kamanakan mama. Payah menyalak di luar pakai pintu masuk ditutupi orang. Sementara mama mati dek bangka. Oh kamanakan dia nak mula iko-iko banyak lah cerita mak. Kalau nama ruko orang Minang dahulunya kini orang lain namanya di. Iya. Kami mengisai jarami nama tu jarmi masyak memilih salibu di pamatang DA tu mak. Dia ulah sampili kariang kau tadi. Sampili kariang senior kami nanti teh dulu tu Codang ada kenakan. Tu mak. Kehidupan itu ibarat dua sisi mata uang dan orang bijak selalu memandang dari kedua ranah yang berbeda. Kalian kecewa dengan sikap senior dan diateh, tapi pada hakikatnya mereka melakukan terapi pendidikan. Pendidikan? Pendidikan macam apa tu mak? Pendidikan mental spiritual. Kamanakan mama indak boleh cengeng rapuh semangat. Kesempatan itu diciptakan pihak bukan diminta-minta. Kalau awalnya sajalah di pangku, alamai kalau puak di pangkuan tak bisa hidup mandiri. Aduh mana pantunnya tu mah? Apa tu mak? Dijajah sawah dialai isua indak taganang lai, diajah hidup marasai isua indak tagamang lai. Ibarat anak baraja tagak kamaya. Tentu dituntun ditatah dulu baru mampu berjalan surang. Kok nyolah capek balari isua giliran nyulo nama orang. Kan begitu proses kehidupan mak. Sistem pendidikan Minang klasik melahirkan manusia berkualitas. Meraih prestasi harus merangkak dari bawah. Semakin sulit mencapainya, semakin tinggi pula nilai yang didapat. Iyalah. Tahu tak? Menjambo buah dari tangkai rasanya jauh lebih nikmat dari memilih nang gugua di bawah. Betul tu mak. Barangkali itu rasionya kondite anak Minang lebih tinggi di bursa tenaga kerja asing. Iya. Ya, kreatif. Ya, kayo jo ide dan energi. Kayo ide dan energik. Iya. Dinyo arif. Iya. Sesuatu yang lebih baik dari hanya mengandalkan kerajinan semata-mata. Pikirkan itu. Kita beralih ke soal lain lemak. Soal apa? Baat tanggapan Mak Datuk dengan dakwaan bahwa orang Minang pengemis mode. Malah ada semacam kebanggaan memakai punya orang. Barangkali itu semacam indikasi kemiskinan budaya Minang Jawa. Bukan pengemis mode kemanakan. Itu apa tu mak? Tapi ciri-ciri orang selera tinggi. Salero tunggang kena lama kok mato condong kena rancak. Ambaraso itu wajar-wajar saja. Tanduk itu tak punya jati diri kita. Bukan di situ label jati diri kita pasangnya. Adapun mencontoh model yang dianggap trendy biasa saja dalam dunia lagak-malagak. Dan kita indak melutuk mata-mata stil orang lain dah. Tapi diolah, dirancang, dimodifikasi menurut gaya kepribadian sendiri, kemudian baru diklaim menjadi busana Minang. Coba perhatikan Batia umpamanya, seorang Batia ya. Bahan bakunya nan cuman punya Jawa, tapi orang di sini tidak pernah membuat Sarawak dari bahan Batia doh, kecuali untuk saruang. Iya. Nah, baju yang Cina yang kita pakai tidak sama jo aslinya dan di Tiongkok tu doh. Itu pun saruang bugi dek kita untuk disandang dilihat laki-laki, sedangkan di Sulawesi pakaian orang Persi. Bukankah itu namanya bukti kreativitas orang Minangkabau? Tapi mengapula para datuk sebagai rajo ketua adat latah melatah memakai salua ala Belangkon. Oh, Belangkon. Kalau dicari bantu, Belangkon dia salua berbeda jauh. Barangkali gaya potongan salua lebih dake ke India atau ke Parsi dan itu sah-sah saja, bukan? Artinya pakaian datuk indak ado nan asli Minang. Siapa mengatakan tak ado? Mengatakan tak ada itu siapa? Kalau nak tahu jo mahkota songkok kapalo pengulu, carilah pakaian datuk dari daerah luar 50, namanya Deta Bakarui, warnanya hitam polos. Itu asli Minangkabau tu. Iya. Adapun nan kamanakan mungkasi Belangkon tadi namanya Saluak Timbo. Itu hasil adaptasi dari perancang mode tempo dulu. Generasi kami indak menampak pakaian asli itu mak. Selain Deta, mak tadi Deta Bakarui. Deta Bakarui nama Mbak Singwang tadi itu. Indak menampak bukan berarti indak ada. Mungkin dek kalian kurang menyimak. Bisa Mak Datuk tunjukkan?
Pakaian asli orang Minang adalah sarawa hitam, baju hitam, badeta hitam segitiga. Bantuannya baju bakuruang, lia bacawak balah bambu tanpa badaun bakalepak. Langan lapang di bawah siku basiba balik betimba. Alah. Iya. Sarawa pansi gadang kaki pisak jatuh lakiknya sentiang. Itu sarawa. Iya. Persis sarawa kulot anak gadis tahun 80-an dulu. Itu mode punya awak nan ndak ada di orang lain gitu. Kalau pakaian padusi mak, Hampir sama. Bedanya sarawa menjadi saruang, detanya jadi tingkulan. warnanya hitam juga. Pada awalnya memang. Namun sesuai perkembangan, lama-lama kain baragi sampai kemudian masuk pengaruh dari luar. Nan tadi tentang pakaian. Nah, kini bawa pulau jo alat kesenian mak. Sama saja keadaannya. Sama makasih mak, begini kok. Indah adonan asli di dunia aku doh, sadonya tiru meniru. Iya. Dan balik kepada filosofi Minang dan Mamak katakan tadi, baguru dari alam, ya. Iya. Pada hakikatnya manusia mencontoh kepada perilaku hewan dan tumbuh-tumbuhan. Iya. Dikatakan silet dari Cina. Apa orang Cina yang membuatnya? Bukan. Iya. Mereka hanya meniru dari gerakan-gerakan harimau, karo atau ayam. Iya. Kemudian diterjemahkan menjadi jurus-jurus. Nah, baik itu pun seni musik umpamanya. Kasado Allahnya berasal dari kicauan burung, dari gesekan daun kayu, dari desiran angin atau bunyi ombak mampeh pantai. Barulah para seniman merilisnya dalam alunan nada nan dinamakan lagu. Iya. Sadonya ciptaan Allah. Betul. Sampai kemudian orang Piaman mengubah rabab gabungan antara biola, ya rabab gabungan antara biola orang Portugis jo gambus buatan Arab. Iya. Nah, bodinya galuak timpuruang, senarnya ikua kudo, dan gemanya getaran jange kulit kambiang. Itulah Minangkabau. Madakta. Ya. Kata orang-orang sosiolog dan budayawan ya, karakter masyarakat suatu etnis bisa dicari dari bangunan dan arsitektur rumah adatnya. Rumah orang Jawa ya, berbentuk kubus sederhana, memakai ramuan pakayu nan luruh-luruh saja. Itu satu gambaran masyarakat Jawa jujur, nerimo, ndak banyak cincong. Terus itu lantai tanah, ataunya genteng. Cuma semua tanah dia. Ayo, inyo menyatu dengan lingkungan di mana tinggal. Pakarangan dan sajuk barasiah melambangkan toleransi supel dalam pergaulan. Kalau rumah orang Batak? Rumah adat Batak, bangunannya kokoh, agak melengkuang sedikit teh, mirip gonjong tapi tidak tajam. Itu orangnya kareh temperamental. Bagak, namun fair, tidak bisa diajak kompromi. Cojawi dua kumayo, dua. Sedangkan fisik bangunannya mak ditanai di galangan baluk-baluk nanta susun di bawahnya. Ya. Itu artinya sebuah kebersamaan yang kompak memperjuangkan kaumnya. Iya. Kalau rumah orang Sunda? Nah, kalau Sunda hampir sama aja Jawa dah. Tapi
nan patui disimak yo rumah gaya rumah orang Melayu. Lalu kaunya. Nah, etnis Melayu punya rumah pangguang, lantainya jauh dari tanah. Maknanya? Indak pamicayo jo orang lain dan congkak panggadang diri panggadang kepala nama tu mah. Indak paralu data perumahan kok tanah tertinggi tegak dikare betul. Tu nama balua nama tu mah. Balua pasang kayu nan panjang artinya tidak proporsional right or wrong my family. Li jale nama artinya. Salah jawabana tak bakaji. Nanti awak lalukan dulu. Tu jendelanya cie lah tu mak, sampi lah tu. Tertutup dalam pergaulan gitu. Nah, betul mak. Fanatik. Mudah berbuat sangko, pembingi bagai. Tu suko melihat orang susah. SMS. Tahu mak SMS tu? Susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Kini giliran awak. Tu mak. Apa kajian orang tentang rumah begonjong awak? Nah, kita nan paling parah mak. Apa parahnya? Tiang nan bapijak di atas sandi, menandakan orang awak indak baprinsip guyah dalam pendirian. Tagak bangunannya indak vertikal, kucui ke bawah. Itu tahu mak artinya curang, sulit dipercaya dan licik. Nah itu sambungan kayu memakai pasak bukan dipaku mati. Lihat mak makasih itu. Angkasi. Ndak serius, Anggu anggak geleng namuah. Dalam Melayu indak kan? Sudah itu alay. Di muka dindia mau kia. Rancak tu apa minggu-minggu. Tapi di belakang bila bajalin-jalin hari rancak keluar. Jadi caya sebentuknya mak. Suku bapura-pura sekadar lagak nampak ada orang zete. Nah, ikon yang paling hebat nak. Satu. Tanduk rumah nan runcang-runcang tu simbol dari nama tu Garatak Samba. Nan sabananyo orang Minang tu banyali kecil. Kasihnya orang pemberani. Pengacuy. Ya, kira-kira baik itulah. Alah. Ndak gini terus hinjo. Ndak paham mak tu. Tunggu sebentar lu mak datuk. Kalau komentar tentang orang Jawa, manih sadualahnya rancak. Tapi giliran ke Sumatera ndak saince yo nenelo. Lai tahu kemanakan sebabnya. Bama? Karena nan kalian kecekkan budayawan tadi, orangnya dari situ. Ini patut dipertanyakan. Namanya beragia gadang kawak namanya. Marat tua. Siapapun orangnya, ilmuwan itu mengecek objektif apa adanya tanpa kepentingan apa-apa kecuali untuk ilmu itu sendiri. Mama teringat kepada seorang mahasiswi pasca sarjana di tahun 80-an dan menulis disertasinya tentang suku-suku bangsa di Indonesia. Nah, katanya Minang itu pelit, licik, ortodok dan sagarobak parangai-parangai buruak. Sehingga orang awak di Jakarta tersinggung habis heboh mbak labah tegoyak sarang. Iya. Di pasar, di surau sampai menanti azan, sampai pun di radio amatir dan forum-forum IKM, sadonya mahujat kepada nama-nama warsih warna itu. Kabarnya orang Batak pun dikatakannya muka tembok. Tapi mereka tenang-tenang saja, mak indak tersinggung, indak protes. Itu urusan orang. Lah, sehingga ada nama komentar cariku katanya kalau si cewek itu sakit hati dia dikecewakan pacarnya dan orang awak. Aduh jo seorang datua emosi naik simbaba. Katanya nanti nak yang kawin ni pajatu nak tahu bana baan sabana Minang kabagu. Pokoknya macam-macam tumpala juga rutu si BA masa itu. Pernah kaunter pelajar awak diundangnya ke kantor perwakilan Sumbar di Matraman untuk mempertanggungjawabkan tulisannya tapi nyo takut datang. Tapi bukan takut mak. Tapi beliau hanya akan mempertanggungjawabkan disertasinya kepada majelis dosen, bukan ke orang Minang. Nah, coba klarifikasi ke alma maternya mak. Lain diundang di UI ke kampus tapi orang awak untuk nama. Dek takut kan? Betul juga kecil orang mama. Kalau tanduk runcing di puncak rumah gonjong sekadar panggarega, bukan untuk menyindua. Nah, kini ambo ingin mendengar komentar Mak Datuk Parpatiah tentang analisa orang taraduk Minangkabau. Mungkin ada nampatui diluruskan barangkali? Indaklah mungkin mama nendak sekolah aku kamu luruskan pendapat para pakar. Balu kok ketidak, Mak. Kesenjang-senjang lah itu hak orang mengecek apa saja nan teraga adanya.
Tapi berpendapat lain tentang sesuatu hal bukan monopoli hak intelektual saja. Sebagai perbandingan akan memak pompa lampu awak sendiri tanpa memadamkan lampu orang lain. Rancak, Mak. Nama cerita dulu. Jadi, di tahun 72 ada seorang turis bangsa Kanada datang ke meninjau. Melalui penterjemah, inyo bercerita tentang gaya arsitektur rumah gadang. iya. Rupanya beliau Melalui penterjemahnya kan? iya, menceritakan hasil temuannya selama di Minangkabau. Iya. Sungguh mencengangkan kemanakan. Ternyata orang lain banyak tahu tentang sesuatu dan seharusnya kita lebih tahu. Apa hasil temuannya tuh, Mak? Kau rakyatnya. Sebagai bangunan di kawasan Gunung Barapi, secara tradisional rumah gadang lah dirancang menjadi rumah tahan gempa. Baik itu teliti para arsiteknya, katanya sehingga sekuat apapun bumi bagoncang, rumah bagoncang tak karubah. Iya. Entah kok rumah tembok kesapok-sapah. Rupanya kemanakan. Rahasia itu tersimpan di teknik rakitan fisik pusako kuno Minangkabau itu. Iya. Mungkin para tukang tidak sadar kalau hasil karyanya dikagumi orang barat. Di mana tak rasionya tuh, Mak? Pertama ditapak tiang dan tak ditanam, tapi berpijakkan di permukaan batu kali dan kita menyebutnya sandi. Iya. Kalau datang Gampo Mahoya, maka tungga akan bergeser beberapa mili mengikuti irama pulang balik gerakannya. Nah, itu cek tuh. Nah, lain? Dan kedua, setiap pertemuan kayu dikawinkan oleh semacam pen, ya, dan disabit punco. Iya. Kemudian dipaharik dengan pasak kayu. Waktu datang goncangan, setiap pergelangan kayu tadi akan bermain fleksibel. Kemudian berbalik ke posisi awal. Sekiranya dimatikan si paku, ujung jepangka kayu akan patah-patah dan rumah akan rubuh. Bapulo tentang dinding nan kambang kateh itu, Mak. Kambang kateh. Nah, seharusnya kan nan gadang di bawah supaya kue manahan beban. Aneh kan? Batu, bukankah itu menyalahi rumus gaya grafikasi bumi? Dan itu agaknya nangkamanakan mengkasui dengan kebudayaan Minang melawan arus peradaban. Nah, gitu. Betul. Tapi justru kemanakan disitulah rasio kekuatan rumah gadang. Iya. Terpaan angin dan menghantam rumah akan diredam oleh kecondongan dinding dengan melarikannya ke tanah. Artinya sampiang rumah nan menjadi sasaran angin tadi tidak menantang 180 derajat. Sehingga kekuatannya dapat dijinakkan di permukaan dan landai. Gitu loh. Kalau angin datang dari muka atau belakang, kok malu keserunya kok, Mak? Sakancang-kancang angin hanya akan numpang liwat bahaya luli ketanggua. Muka suiknya? Sisi muka rumah gadang mempunyai banyak jendela kapaki angin lalu. Kemudian akan dikeluarkan lewat lubang-lubang bilah dan bersusun di sisi belakang. Nah, kalau angin puyuh yang menyerang dari bawah, balu tuh? Ada barisan sasa atau pagar bambu di kolong dan berfungsi untuk memecah angin. Aku datang dari teh. Atau ini kan juga. Bukan genteng atau seng. Iya. Pun akan menghisap angin lewat ruang pori-pori di sepanjang permukaan ato. Oh, baik itu ya, Mak. Nah, hebat enggak orang Minang yang kontroversial? Tapi apa manfaat tanduk-tanduk naruncang di bubuang rumah tu, Mak? Apa hanya sebagai seni pemanis? Bukan hanya pertimbangan seni kebanyakan, tapi puncak-puncak lancip menjulang itu berfungsi sebagai penyeimbang barik bangunan. Penyeimbang mukasinya? Pernah enggak kemanakan menonton pemain akrobat meniti tali terantang di udara? Pernah. Ba'a posisi kedua tangannya selama meniti? Apa di pangkunya di dado atau dilipeknya ke belakang? Dirantangkannya lawe-lawe serupa sayo. Nah, itu gunanya apa? Untuk menjaga stabilitas tubuhnya agar tetap di tengah. Tanpa itu orang takkan kesalamat ke sebarang. Artinya bersifat hati-hati, Maya. Hati-hati sekaligus kebijakan, taktik dan kiat mencari solusi. Pandai bertenggang di narumi, bijak melangkah di nancupiang. Itulah inyo Minangkabau. Pintu jotingkuk baliri sepanjang badan rumah gadang ya. Sedangkan di belakang tutup abih. Betul. Itu isyarat dari penghuninya yang suka menampuang. Tapi anggan mengeluarkan sampili, ceke, pelit kecil orang sebarang. Sia mengatakan orang Minang pelit? Kenyataannya memang baik tu, Mak. Tiba orang minta sedekah mengucapkan Assalamualaikum. Bukannya dijawab Waalaikumsalam, tapi maaf dulu. Kan tu, Mak. Kok datang penitia minta sumbangan ke? Banyak tanya, banyak selidia. Untuk aku banyak namanya orang-orang ge awak ge. Amalayang 1000 karateh lusuah. Lalu lusuah tu aku memang indak boleh banyak tanya.
Hah? Banyak tanya. Paralu basu di basiase jora mengapi mak minta sumbangan. Sebab banyak orang ciluah menjual kamu. Katanya untuk pesantren lah, untuk anak yatim lah, panti jompo segala macam. Padahal loncong masuk sakunya surang. Baik tujuh jo pengemis nan siai gadang bedagok, mau untuk nampuan kentangan tak perlu dia tuh. Kurang pamaleh. Tapi mak, apa namanya label Padang Pelit. Nah, kan ada orang Padang kecil orang Padang Pelit. Nah, itu rupanya lama laki orang awak, terutama di perantauan. Iya. Iko manu basamo mak. Terlepas dari sifat orang per orang, sabananya orang awak tuh bukan termasuk kategori sampili, tapi bareto. Samo itu mak. Ndak lain. Ndak mah. Teliti dengan pengeluaran supaya berimbang dengan pemasukan, serta menghindarkan hal-hal yang bersifat mubazir dan boros. Itu caranya berpikir. Bukan sok sosial harus pujian, bukan. Pepatah mengatakan babuek bayak pada padui babuek buruk sekali jangan. Coliek kemana-mana. Dimanapun orang awak merantau pasti membangun musaji minimal musalah. 100% swadaya indak menghalalkan indak mandalkan pihak luar. Nah, walaupun indak menolak. Konon pula di kampung halaman sendiri. Di setiap rumah gadang lamo baliri ampek buah rangkiang salah satunya bernama Tinjau Lawi. Itu khusus diperuntukkan kepada musafir nan terlantar dari Jawa. Lain ya tuh di orang lain macam tuh. Kalau begitu apa makna dari rumah banyak jendela tuh mak? Selain dari manfaat sirkulasi udara nan cukui, itu menandakan orang Minang balam laweh berpadang lapang. Luas wawasan berpandangan jauh ke depan. Coba perhatikan. Untuk ramuan rumah gonjong dipakai dari berbagai ukuran dan bentuk kayu. Sakare dak ada nan tuang. Nan panjang, nan laweh, nan bule, nan lurus, sadunya pegunung. Kok nan singke untuk nak janjang, nan sajangka ambil ke pasar, sampai pun nalan tiak bungkuak malangkuang terpakai ke bingkai tulang bubungan. Artinya apa? Artinya memanfaatkan semua potensi demi kebersamaan di masyarakat. Setiap urusan diserahkan kepada ahlinya. Termasuk mempergunakan kayu bengkok mak. Untuk mengantisipasi copet, keamanan diserahkan ke tukang copet. Itu namanya mempertaruhkan atah kemanci itu mama. Indah. Ada. Ko adu jo nan tagagaw kani copet beliau tangkok dulu. Dan secara kejiwaan, biasanya orang nalah diberi kepercayaan akan berdibebani oleh rasa tanggung jawab. Walaupun tukang copet. Jangan meremehkan orang. Mereka pun manusia dan punya hati nurani. Malah ada kalaunya orang-orang terhormat dan berpendidikan dan tak menaruh nurani. Orang macam itu maliang bukan untuk hidup, tapi memang hidup untuk maliang. Baiklah mak. Tapi tentang Minang pengacui kau mak, mak datuk endak dapat melak kah? Alun ado sejarah Minangkabau manang perang. Tiok bajua, tiok kalah. Sajak Mojopahit dulu mak. Tiang bungkuak terakhir jo peri-peri pun keo. Pengacui kan? Ayo. Bukan pengacui. Atau memang awak tu bukan bansu pacaka. Pacaka indah tapi dicakai orang. Di medan perang fisik kita bukan ahlinya, itu diakui itu. Karena orang Minang menyelesaikan setiap persoalan dengan otak, bukan dengan otot. Nagari kok ditagakkan bukan senjata, malah mustahil Maryam dilawan disuligi talang merancuang. Bangsa Indonesia menang di meja perundingan. Silahkan tanya sejarah, diplomat dari mana berundiang kalau bukan putra-putra terbaik Minangkabau. Coba. Akibat orang Mojopahit indak mangkus kecil orang sebarang jo diplomasi indak mempan deh. Nak mempan kita diparangi jo senjata akhirnya kalah dan dijajah. Tidak pernah Minangkabau dijajah Mojopahit. Buktinya Aditya Warman berkuasa di Pagaruyang sampai kambang keturunannya mak. Panglima Aditya Warman diutus di Gajah Mada menguasai Minangkabau sebagai realisasi Sumpah Palapa. Namun dengan ketajaman politik lunak, Panglima itu diangkat jadi Sumando lalu disuruh membangun kerajaan baru di Pagaruyang. Sesudah Hinyo Marasolah Gadang, diputihkannya lah hubungan diplomatik je indak samangnya di Jawa Timur. Minangkabau dilebur dalam Pagaruyang? Enggak. Minangkabau tetap diperintah Datuk Parpati Sabatang dari Pariangan Padang Panjang. Dan wilayah kekuasaan Pagaruyang etan ke Tanah Rantau.
Apa rantau itu bukan Minangkabau juga, Mak Datuk? Pada awalnya tidak. Kemudian baru disebut alam Minangkabau, artinya Minangkabau Raya. Dan pasti ranah Minang tidak pernah dijajah Mojopahit. Akhirnya Pagaruyung menjajah luak nanti go. Tidak betul itu, tidak betul. Orang tiga luak tidak pernah merasa takluk ke Pagaruyung dan tidak pernah membayar peti. Buktinya istana Pagaruyung terletak di Batu Sangka, Mak, wilayah Tanah Datar. Statusnya menumpang. Sama halnya dengan bupati bahkan tua di dalam kota Media dan menjadi wilayah wali kota. Kalau itu Pagaruyung tidak sama aja Minangkabau? Jauh bedanya kebenakan. Pagaruyung bermasyarakat feodal, sedangkan Minangkabau demokratis. Iya. Pewarisan kekuasaan raja dari ayah turun ke anak, manuri adat Minang dari mama ke kemanakan. Nah itu sebabnya indak surang pun raja-raja Pagaruyung yang bakal ada tua doh. Gala kebesarannya dari sultan ke sultan, dari syah ke syah. Umpama kalau ada kini keturunan Pagaruyung bakal ada tua, batu. Menandakan inyo ndak murni bangsawan berdarah biru. Mungkin niniaknya siswa kawin berisi orang darai yang punya suku. Maka dapatlah beliau warisan gala pusako. Tapi Mak, batu namanya bingung lombo jadinya, Mak. Tapi balik bingung aku. Iya, bingung lombo jadinya. Sudahlah. Ndak usah bingung untuk mengarati menakan. Pikirkan dan urus saja Minangkabau itu tugas kalian. Oke lah, Mak Datuk. Dijapik balik ke pangkal aku, Mak, tentang gaya arsitek rumah gonjong tahan gempa. Sajak beberapa kali gampo nanambo tahu kok, Mak. Nan terakhir tahun berapa tahun kok nang kancang sange kok, Ya betul. Rumah gadang kan banyak nan rusak karena musibah tuh, Mak. Tak tahu sebabnya tuh. Sebabnya tuh, Mak. Karena rumah gadang kini dibuat orang dari tembok atau seng tonggaknya beton pakunya bawi dari baja. Tentang orang Minang indak pendirian. Apa pantiangannya dek marak tua? Tunggak nan tak cukam ke bumi paran nan goyah masuk tiang atau rasuak tak kawin jejariau adalah isyarat dari kelenturan dalam bersikap indak kaku berpendirian tapi berprinsip. Iya. Kekuatan dan menghadang takkan dihadapi dengan kekerasan, tapi berupaya meredam emosi orang dengan ketenangan dalam kewaspadaan. Iyalah. Dia akan tunggak bermain akibat kekuatan mendongkak dari luar dan pokok tapak tidak boleh lapeh dari sandi. Iya. Roda biarlah berputar, sumbu tetap di tengah. Biduk lalu kiambang Betawi baik itu bunyi pituahnya. Iya. Dipertegas lagi dengan pepatah. Boleh duduk berkisah asahkan di lapiak nan sahalai, silahkan tagak berpaliang asalai di tanah nan sabingkah. Itu tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Iya. Ada satu kelaziman bagi kaum bangsawan untuk menganugerahkan gelar kehormatan kepada orang-orang tertentu, Mama. Baik itu nanti jadi di Kesultanan Jogja, baik itu di Malaysia dan baik itu juga di beberapa negara Eropa semacam Inggris dan lain-lain. Akhir-akhir kok masyarakat Minang pun nampaknya berlomba magia gala adat kepada orang-orang yang dianggap menaikkan pamor Minangkabau, Tapi nampaknya kegiatanku mengundang pro dan kontra. Itu pasti tenak, Mak. Dengan berbagai komentar. Nah, dalam ko duduk soalnya nan sabananya, Mak. Memang semenjak zaman reformasi ko ada kecenderungan beberapa elemen dalam masyarakat untuk latah-latahan memberi gala adat kepada tokoh-tokoh politik, pengusaha atau pejabat yang sedang berkuasa. Motivasinya macam-macam, sesuai dengan kepentingan pihak yang memberikan. Kegiatan yang bersifat hura-hura ko disikapi beragam oleh orang awak. Namun nenek mama yang tergabung dalam lembaga adat di nagari pada umumnya menolak. Bagi nan lah terlanjur melangsungkan pengukuhan lewat upacara seremonial, tidak mendapat restu para pemangku adat dan pernah dianulir. Dan itu hak mereka. Dengan alasan apa beliau menolak, Mak? Karena tidak ada surya sipasinya dalam adat. Mau kasih surya sipasin itu apa tuh, Mak? Kalau dalam agama namanya bid'ah, karaju buik-buik. Pada Tua pernah mengatakan bahwa hakikat adat itu kesepakatan. Itu kan sudah menjadi satu dalil pembenaran tuh, Mak. Kesepakatan itu benar dan benar. Lantas dari mana jalan malegal kan? Tapi ambo pernah mendengar, Mak, bahwa gelar adat yang diberikan hanya sabateh gala sang sako.
Sang Sako itu apa, Mak? Ya, gelar anugerah itu, atau katakanlah datuk tituler. Kalau hanya sekadar gala ica-ica, ya apa salahnya? Macam kok kebenakan. Lebih dulu kita agih batasan dalam topik pembicaraan. Batasan makasihnya? Nah, bahwa penolakan nenek mama itu adalah gala datua kepada orang-orang di luar Minang dan tak punya sako. Lah. Nah, sako istilah apa pula tu, Mak, sako? Sako itu artinya tali nasab menurut adat atau jalur keturunan dari garis keibuan. Iya. Adapun gala sang sako, nan walaupun hanya sebagai kehormatan tidak dibenarkan diobral ke orang lain kecuali kepada putra terbaik Minang dan berprestasi. Iya. Dan itu pun sebagai pinjaman, tidak boleh diturunkan ke kemenakan. Apa saja kriteria pemberian gelar kehormatan tu, Mak? Antara lain bajaso mengharumkan nama suku atau nagari asalnya. Seumpamanya. Buya Nasir dibagi gala sang sako Datuk Sinoro Panjang dek orang Kenago di meninjau. Iya. Pak Bakhtiar Khamsah. Bakhtiar Khamsah dianugerahi pulau gala datuk oleh suku Piliang sebablah membanggakan negeri Bayuba. Iya. Di zaman penjajah di Suliaya pernah diberikan gala datuk sang sako kepada Namu Mahyudin dan kemudian bagala Datuk Sultan Maharajo. Ateh jasa-jasa beliau di bidang hukum. Iya. Dan Pak Hatta. Nah, walaupun leluhur ibunya berasal dari Jawa, tapi lah malakuk ke salah satu suku di Kurai Ampe Jorong. Iya. Limo Jorong, maaf. Beliau dianugerahi gelar Datuk Bapak Yuang Ameh. Dan lain kan masih banyak toko-toko Minang, kok tidak diagiah, Mak? Istilah gala sang sako tidak dikenal menyeluruh di Minangkabau. Begitu, Mak. Untuk kemanakan ketahui bahwa Sentot Ali Basha, panglima perang di Peningoro dan diangkut Bulando melawan Padri dan kemudian membelot sehingga dibuang ke Bengkulu, berjasa besar terhadap perjuangan anak Minang. Tapi beliau tidak pernah dianugerahi gelar adat. Begitu, Mak. Nah, ya gitulah, karena memang tidak dikenal seluruh Minangkabau. Iya. Muhammad Syafi'i Mbamaunya, pendiri sekolah kejuruan pertama di Indonesia, INS Kayu Tanam, dan pernah pula menjadi menteri. Sampai kini masih ada INS Kayu Tanam itu, Mak. Iya. Beliau kok pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sama Soekarno. Tidak dapat gala apa-apa Minangkabau doh. Oh lala. Ruslan Mulyo Harjo, Gubernur Sumatera Tengah di zaman PRRI, tidak mendapat gala sang sako walau jasanya tidak tanggung-tanggung ke Minangkabau. Iya. Itu pun putra Batak nama-nama Herman Sihombing. Tahu tidak Herman Sihombing kok? Seorang ahli hukum adat Minangkabau, dosen dan pengacara di era tahun 70-an. Juga tidak dia gagal adat. Kalau baik itu memang batu aja tuduhan orang, Mak. Baso orang awak memang sampili karyang. Kecuali kalau ada nan diingin, nan ingin membali maha ke. Harago bisa berdamai. Kan betul tu, Mak Datuk. Diminta indak makan agiah di Bali, indak makan jual. Banyak kasus kalau orang mempa balikan gala datuk, Mak. Tapi jual bali batal karena tak ada tekenan nenek mama, bukan? Buktinya? Itu buktinya. Di satu negari di luar agam, ya, namun tidak kita sabui, tak saya sabui namanya. Iyalah. Nenek mama orang si Kumbang memberi gala datuk ke orang Sumandonyo dari Makassar, tapi tidak diakuikan. Iya. Nah, piti habis orang mencibia tamanuang beliau kan panggungan. Iya. Lah, ada pula di luar tanah data tidak perlu tahu negarinya doh. Bako memberi gala datuk ke anak pisang dan asli Kalimantan. Juga tidak ada PSK dari penghulu di negari walaupun lah habis-habisan keluar pitih. Iya. Tapi kemenakan ada pula orang yang tahu diri. Seorang pengusaha besar ibu kota namanya Setiawan Jodi. Tadanga adiknya orang heboh-heboh mempersoalkan keabsahannya menerima gala sang sako. Maka dengan halus beliau menolak. Katanya. Katanya, Mak. Nah, silahkan dimatangkan dulu lah. Nah, kalau sudah sepakat, saya terima kehormatan itu. Itu baru orang cedek pandai dan arif bijaksana. Ini tidak orang awak itu, Iya, tapi mengamangko sakaku tu bana nenek mama kita jo aturan tu, Mak. Ya, kalau sekedar gala tanpa kekuasaan, ya apa salahnya? Gala datu adalah gala tertinggi di Minangkabau. Betul. Itu tak bisa digagi ya. Iya. Seperti halnya di Jogja, gelar Sultan tidak pernah dianugerahkan kepada siapapun kecuali gelar Raden Karaden. Nah, kita pun gala di bawah-bawah seperti Malin pernah diberikan kepada seorang pimpinan partai dari Jawa. Iya. Boleh ya? Boleh. Sutaraja Sempono Sutaraja Sempono diberikan warga Minang Bekasi kepada wali kotanya. No problem. Iya. Itu pun imbauan mesra kepada beberapa orang gubernur DKI yang udah pranolo, udah parap
Harto, Mama Tioso, ya monggo silakan saja, rapopo. Iya. Kaum kami pun pernah memberikan gelar kehormatan ke salah seorang menantu dari Madura. Nah, kami galais tanpa limo. Iya. Oh, bukan main, kadang hatinya Iyalah. waktu dia tahu bahwa palimo itu artinya panglima perang, sedangkan pangkatnya baru sersan mayor. Jadi ya itulah. Gala Datuk pernah diberikan kepada seorang politikus dan ketua partai terkenal kelahiran Bangka. Bang kok bisa tuh, Mak? Ya konon kabarnya beliau asli dari Bangkinang suku Melayu. Minyak moyangnya lah lama merantau ke Bangka. Iya. Jadi gala itu sah turunan saku orang Melayu diberikan kaumnya kayaknya. Kok bangsawan dari Palembang batagak datuk di Barang Panjang Batu, Mak? Ya katanya, tapi ambo nak tahu pasti lah. Bahwa anduang-anduangnya siswa berasal dari Batipuah suku Sikumbang. Nah, sesudah tabanam 100 tahun beliau datang membangkit dan memikul gala datuk Basa Batuah. Antayun tenda, ambo nak tahu lah. Sejak sesudah dilantik, ala berapa kali Datuk Palembang kita tuh menyilau anak kemanakannya ke Batipuah, Mak? Itu nak perlu dah, ya. Bang, kata Mak. Nan pokok ya, pengulu awak orang hebat. Nah, ikut dan diambil orang tuanya. Kok ndak tahu bagai jawab antilah. Nah, aduh cerita anekdot tentang beliau. Kok nak menengah kan? Jadi bah ceritanya tuh, Mak. Jadi waktu marantang panjang gala Datuk Basa Batuah di Istana Perguruan Nantabaka Tembari baduyun lah hadir nyak mama papakayan kebesaran Datuk. Iya. Dek tim security di pintu masuk dipreso pinggang nyak mama. Jadi adojo kok mambok senjata tajam ayo sadona membawa kari mesti diletakkan di meja keamanan sebab siapapun tidak berkenan membawa senjata tajam ke dalam. Mako belunggu lah kari-kari pusako dari macam bantuan dan ukuran. Tentu tidak langkau lai pakaian pangguru ke ruang upacara itu, Mak. Itulah masalahnya pia. Dek takui di preso tentara tapaso patuah menanggalkan karih di pinggang. Kesaru-sarunya tanah itu, Mak. Nah, aduh surang nan kerengkang. Oh, lai je nan kerengkang. Lai sabananya bukan kerengkang, tapi disiplin. Menurut adat wah. Iya. Mako tadangalah dialog antara datua dan tentara tadi. Kata datua, ndak bisa Pak. Ini tanda kekuasaan kami Pangulu di Tanah Minang. Kalau ini kami ungkai berarti terluncurlah datuk kami. Menjawab tegas prajurit penjaga. Tidak ada alasan datuk. Mesti dicopot. Jawab datuk, saya tidak mau. Apa juga yang terjadi tidak mau. Nah, kalau datuk tidak mau tinggal keris, ya tidak boleh masuk. Iya. Katanya kan, ndak kalah tegas lu datuk kita kok menjawab, ndak usah. Ndak perlu bagai di saya. Saya pulang. Nah, beliau pun balik kanan menuju kauto rombongan namangkui nyocako. Banyak nama ikuti beliau tuh, Mak. Cuma nyo surang lain dek takui terpaso kari tinggal. Nah, itu baru datuk kesatria namanya itu, Mak. Betul. Praga ya. Ba prinsip. Nah, kok boleh hendaknya dalam segala hal niat mamak ko, niat mamak kita kok harus bersikap tegas ya. Indak namuh digarigak-garigak orang. Jarang bulia serik basuor ke cerita pia. Pada tua. Baapulo joraju jawanan diberi gala bangsawan pagaruyang tu. Itu urusan orang tu nak jalan dah, Pak. Urusan orang baapulo mamakku. Tentu urusan kita masyarakat Minangkabau, Mak. Pemberian gala ke Raja Jawa ke Gubernur Jambi atau ke-9 putra Minang terhebat masa kini itu haknya bangsawan Pagaruyuang. Gala yang diberikan adalah gala bangsawan, bukan gala adat. Dan memberikan gala kan pucuk adat, Mak. Pucuk adat versi Rajo-Rajo, bukan pucuk adat Minangkabau. Pucuk adat Minangkabau itu siapa, Mak? Bukan perseorangan tapi lembaga, yaitu LKAM, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Provinsi nan berkedudukan di Padang. Atau dulu namanya SAM, SAAM, Syarikat Adat Alam Minangkabau. Nan didirikan tahun Sabaleh. Nah, tahun 37 berubah nama menjadi MTKAM, Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Karena pimpinannya terlibat PRRI, maka MTKAM dibubarkan tahun 58, baru kemudian Orde Baru mendirikan LKAM tahun 66 sampai kini.
Beberapa kajian tentang Minangkabau menyimpulkan bahwa pada dasarnya masyarakat Minang indak lain menyukui adatnya, bahkan memprotes jo perangai. Baik itu pendapat orang di luar maupun di dalam komunitas Minangkabau sendiri. Yeah. Nah, salah satu indikasi paling menonjol adalah dengan kebiasaan merantau. Rantau? Iya. Didorong oleh motivasi memerdekakan diri dari kungkuangan adai. Mereka lari ke luar Minang. Sebab di rantau bebas mendirikan kedaulatan rumah tangga tanpa intervensi pihak lain. Dan ambo sapandapik dengan itu mereka. Kungkungan bantu apa nan menyebabkan orang Minang lari ke rantau? Kungkuangan sistem harto pusako. Kasihnya? Dengan aturan kepemilikan tanah sebagai harto kaum, keberadaan orang laki-laki lah diterlantarkan oleh adat. Di satu sisi sebagai mama, inyo berkewajiban menata manajemen pusako tinggi, tapi tidak boleh menikmati hasilnya, kan itu mak. Nah, di sisi lain, sebagai suami dan mamikwa tanggung jawab rumah tangga indak mutlak berkuasa akibat status tanah kerapan milik istri. Maka laki-laki merasa hak kepemimpinannya dikebiri oleh adat. Seakan-akan inyo disuruh bacaka dalam keadaan papasuang, bantu itu mak. Tapi adat kan tidak pernah membatasi kepemilikan orang laki-laki. Peluang untuk memiliki secara pribadi dikunci arek. Itu tidak adil, mak. Bisa saja mencari nafkah di luar harta pusako. Nah, kan? umpamanya? Ya, menjadi buruh tani bagaimana umpamanya? Di Minangkabau kok tidak ada tuan tanah macam di tampik lain, mak. Jadilah. Mama memahami pendapat nan mengatakan motivasi merantau ulah dari sistem pusako tinggi. Mama akui kan? Tunggu dulu kemenakan. Bisa diterima sebagai alasan keterpaksaan, tapi mama tidak setuju dengan istilah melarikan diri. Sebab konotasinya ada dua. Pertama karena takut, kedua karena banci. Pasti karena banci. Indah, malah sebaliknya karena sayang. Karena sayang? Iyo, adobana tertuang dalam pantun pepatahnya tuh mah. Bunyinya, jarang-jarang tugakan jaguang nak tampak puyuh balari. Kadang-kadang tinggalkan kampung baik itu sayang tenagani. Logikanya mak? Logikanya kalau orang mainda karena jajo, samiang indak katakan arah. Iya betul. Tapi betul. para perantau Minang tetap taragak di kampung halamannya. Tambah jauh, tambah mendayo, makin lama makin merindu. Itulah kalau cinta lama dili rangkayati. Tansano memang pusako tinggi menjadi pangka balau lupa nyaki. Sajak siswa adat ko lah dirubah orang. Nyatonya biar kaum terpelajar maupun alim ulama tidak pernah menggugat adat antah kok generasi kalian kini. Memang itulah nan aneh jo adat Minangko mak. Apa nan aneh? Orang lah menggeser jalur kekeluargaan mama kamanakan menjadi ayah anak. Betul. Tapi masih saja bangga jo sistem matrilineal. Orang karantau mailakan harta pusako. Namun adat disayang jual. Melihat ulu. Iya. Itu istilah kami anak muda mak. Benci tapi rindu. Yo. Ogah tapi mau. Nah itu. Apa itu nan dikatakan munafik mak? Bukan munafik. Nah lalu? Itulah tuahnya Minangkabau. Sebab di balik rasunan pahit tersimpan udik menyenangkan. Sengsara membawa nikmat. Indak pernah kezaliman memberi manfaat. Salah lagi kemenakan. Baku bantu. Cuba kalian dengan kejujuran. Paling tidak ada 3 manfaat terselubung dari aturan adat. Yang pertama, harta komunal milik bersama lah mengkondisikan pemerataan kekayaan orang Minang. Dan kayo indak terlampau mewah dan bangsa indak melarai amet. Semiskin-miskin orang Minang pasti punya harta walaupun seketik. Dan punya rumah biarpun dangau. Betul. Nah, Mbak Kato kemanakan tadi, di Siko tidak dikenal kekuasaan tuan tanah macam di Jawa. Iya. Tensano harato kaum boleh dipindah tangankan ke orang lain, lalamu Minangkabau ko tandeh di borong Cino orang kalian. Nah, makanya bersyukurlah kalian kini masih mewarisi harato peninggalan yang
Coli daerah lain. Penduduk aslinya talantiang ke tapi ulah dia menjual aja menggadai. Serupa pasaman kini ya mak ya. Pasaman baik tujuh Darmasraya dan pesisir selatan lah dijarah orang. Dikhawatirkan pai kumbuh pun lah mulai diserbu pulau. Kalau nenek mamaknya ndak waspada dari kini nanti ketinggal batang punya limau katehnya larimbun dek pindalu. Di mana salahnya tuh mak datua? Bukan salah aja nama cuci ya. Salah barombong nala rompak masih ala tabe duwe. Baru dua nama mak baca. Nah ketiga apa tuh mak? Nah itu yang menjadi materi perbincangan kita kan. Bahwa dengan tidak diberikannya kepemilikan mutlak dan adanya larangan memperjualbelikan harta adat, maka termotivasilah masyarakat untuk mencari lapangan hidup alternatif di luar tani. Orang berinisiatif melepaskan diri dari ketergantungan kepada tanah. Sebab luas lahan tidak sebanding dengan percepatan populasi penduduk. Dan solusi paling tepat untuk menjawab tantangan adalah meninggalkan kampung. Tanah rantau galanggang untuk berpacu. Mahadu nasib di dunia dagang menjadi tukang, seniman, guru, home industri dan penjual jasa dan beragam. Coba bayangkan, apa jadinya kalau anak nagari basasak tinggal di kampung sementara lapangan pencarian semakin sempit. Akan terjadi gejolak sosial akibat lubuk ketek buaya banyak. Satu kondisi dan akan mengguyahkan simpul-simpul kekerbatan Minangkabau. Jadi orang Minang merantau bukan pai marintah membau dendam mak. Itu nan mamak sabut tadi. Ulah dek cinto jenagari berpisah dulu sementara. Bahamburan keluar rumah. Bahamburan keluar rumah nan tabaka bukan sakadar menyelamatkan diri surang-surang, tapi mencari ayah kepenyiran jam sampai ngangih kesadonyo. Jadi abu ya. Nah, jadi abu kesadonyo kalau capek disiram. Itulah bandiangan mamak terhadap latar belakang Minang merantau bukan suatu bentuk protes kepada adat. Tadi mama menyebutkan bahwa dek sayang ibu aja kampung berpisah dulu sementara. Apa muka suinya itu mak? Pergi untuk kembali. Itulah moto orang Minang merantau. Atau dalam ungkapan klasiknya dikatakan bak parian disandang kaya, kapai madok kapulang, kapulang madok kapai. Muka suinya mak? Muka suinya keseimbangan antara kampung rantau. Samu ditenggang keduanya. Usah dek lama di rantau lah lupa negari asa. Atau berpusu tinggal di kampung sawah selupa menangguangkan. Nampaknya bagi orang Minang merantau itu suatu keharusan mak. Tak kalau si buyang ketek di pangkuan anduang no tadanga dendang melalokkan. Bunyinya. Karena tahu madang dulu berbuah berbunga balun. Karena tahu bujang dahulu di rumah berbunga balun. Di usia tu ya mak? Iyo. Supaya apa? Supaya nak jadi orang berguna. Sebab di rumah bukan indak berguna, tapi alun berguna. Alun berguna. Berguna untuk diri sendiri, ijan menjadi beban orang lain. Berguna untuk masyarakat sebab khairun nas mayyamfa'un nas. Itu hadisnya. Sebanyak-banyak manusia adalah orang dan bermanfaat untuk manusia lain. Untuk itu panuahkalah kepala jo imtek limpahkan ke orang lain. Gasak dado jo imtak siarkan ke masyarakat dan pataguah lambuang ekonomi santuni orang berkuliliang. Indak panuah kateh penuh ke bawah jadi jo. Kalaulah itu misi merantau mak, di kampung apa nan kurang mak? Kurang memadai kebenaran. Makasih mama. Ibarat banyak ke. Mangkonya boneh berbuah labe mesti dianjak ke tengah sawah. Nyampang basasak di samayan walau dipupuk disiangi basuli bana kadang nyokon mencito ke menyabi. Lihatlah. Hampir ada orang besar Minang gadang sesudah meninggalkan kampung. Rumus mama itulah kadaluarsa mak. Indak laku lagi. Banyak anak Minang kini nan sukses berprestasi tanpa beranjak dari kampung. Nagari lah berubah mak. Nagari lah berubah itu betul. Lalu? Kini tidak perlu jauh-jauh mana mencari kayu. Betul. Di Sumbar lah banyak orang hebat dia di pemerintahan maupun di swasta. Tapi jangan lupa, kalau pada hakikatnya mereka juga merantau. Merantau dalam artian hijrah dari sistem tanah pusako. Seperti di awal pembicaraan kita tadi, bahwa faktor pemicu orang Minang merantau adalah memberontak. Ya dalam tanda kutip, memberontak terhadap kungkungan adat. Mereka melapihkan diri dari lingkaran harta kaum. Biarpun menggalih ketek-ketek, tapi ini olah tinggal aja keluarga di pondok seo, bukan di rumah gadang minyak kaum. Indak musi harta pusako, jangankan menuntut hasil sawah, malah membantu rusana yang di kampung. Mengkasih mama, inyo merantau walau di kampung. Betul. Karena apa? Karena mandiri di merdeka.
Iyalah. Sabaliaknya mereka nan bagantuang ke pusako biarpun tinggal di Betawi itu namanya bukan merantau tapi batanang lalu ke negeri orang. Tapi dibanding dengan pesan merantau nama merupakan fatwa adat tadi yaitu kadang-kadang tinggalkan kampung baik itu sayang je nagari. Betul. Maka kenyataan yang nampak kini mereka lah menjadi pengkhianat ajaran nenek moyang. Patut dihukum mak. Pengkhianat balagu ni kok. Ke indak mak. Walau perantau jauh maupun lokal indak lai pulang-pulang lah merantau Cina kecil orang paling mencogok sekali 5 tahun. Itu pun serupa piknik lah. Lalu di hotel seminggu lah balik. Apa itu tanda sayang di negari? Adapun pasan dalam merantau tadi indak hanya pulang secara fisik, bisa juga pulang dalam bentuk lain. Kau indak batang tubuh lang tercogok bantuan kirimkan juga. Apa itu bantuan material maupun ide atau setidaknya doa dan perhatian sebagai tanda cinta ke kampung halaman. Itu punlah langkah bana mak. Kok lai beliau menyumbang tapi sifatnya tendensius. Umpamanya maharuk dukungan untuk pilkada atau caleg serpok ini mencari tuah dengan membagi-bagikan zakat atau dagang korban sompuak surang betul. Atu langit atu orang narimo nak tahu di belakang apa mau kasih nak tertentu kan atu berkirim apa namanya simin gak limosa ke beliau bekolah satu lu hitung-hitung memotong pita begitu simin di sumbangan mau limosanya satu lu memotong pita apa doa tenaga kotoroi masyarakat kampung tak bisa dinilai jepiti. Taruhlah, tapi label pengkhianat dari kemenakan tadi overdosis. Mama tak terima itu. Tolong mama pertimbangkan. Awalnya tak kalau kabajalan ke tanah rantau, niatnya lah menyimpang dengan melawan aturan adat. Sesudah berjuang dan berhasil, tidak takkan pulang lagi. Katandu sayang je ibu kan. Kok sekali-sekali pulang je anak bini hanya pai demonstrasi kekayaan Wah dia nutu dia lah rencana. Kalau ngamih dia kalau panu lah bantu toko amih berjalan ci urang ana menimbulkan kecemburuan sosial bakal indak orang kasali ke pai ibu ini kan. Hanya amih sepanjang badan aiko nana mau bukasikan do pengkhianat tadi itu mak. Jadi pengkhianat balik. Yo patut diberi sanksi. Sanksinya? Yo baskor lah jadi orang Minang. Caranya? Ya sebelum merubah sikap segala hak dan kewajibannya dalam adat ditangguhkan. Artinya para perantau itu dilarang pulang ke kampung dan putih haknya disaku dan pusako. Rancak benar. Kalau itu namanya pihak malaci kudu menajun. Sedangkan indak dilarangnya sagan pulang, memangnya gue pikirin gitu. Ya, apa boleh buat? Cara itu bukan mendidik, tapi pemusnahan namanya. Berfikirlah jernih, proporsional dan objektif sebagai jati diri orang terpelajar macam kemenakan. Tapi sebaliknya harapan kami Mak ya. Hendaknya para pemangku adat bersikap proaktif ya. Indak hanya gilo mengaluh aja mengalah macam kok. Kalaupun ada sesuatu yang dianggap senjang dan menyimpang, mari kita benahi dengan cara yang bijak dan santun sesuai dengan prinsip ajaran Minang itu sendiri. Nak elok diperancak nan buruak dipeloi. Indak tukang membuang kayu doh nan bungkuak dirawi yo etongan nan cangkah jatuak jo mufakai tantang nalamah laki bilai. Baik tu mini pepatahnya. Kok coiko baannya mak? Balai. Tolong dek lembaga adat merumuskan undang-undangnya supaya dibantu formasi perangkat adat di perantauan. Gunanya? Ya untuk membina masyarakat adat kita nan di luar Minangkabau. Alun paralu. Penting Pak Datuk. Kalau ndak baik itu, dari mana generasi muda perantau mendapat informasi tentang adat istiadat? Kan ada nenek mamak nan di rantau. Malah di beberapa negari banyaklah penghulunya tinggal di luar dibanding dengan tetap di negari. Tapi ndak memenuhi harapan ya, tidak berfungsi mak. Ya itu nan akan difungsikan. Sulit mak, sulit. Sulit. Datuk-datuk kita nan dirantau indak menggari, Itu mak tak tahu sebabnya. Nawa itu beliau kajadi datuk bukan nak maurih anak kemenakan, tapi sekadar memenuhi ambisi sosial. Untuk ada mak tu ya. Itu dengan julukan nan gadang besar. Nah itu untuk pelengkap deretan titel di belakang namanya. Hanya itu. Indak sadonya. Ndak kasadonya. Malah ada satu negari termaju di ranah dan di rantau, pengurus lembaga adatnya berdomisili di Jakarta. Lancar, efektif dan sukses. Artinya mau di kampung dari rantau. Iya itu. Iya kok laibah itu ya. Patut ditauladani di negari lain tuh mama. Namun diharapkan kok mak agar para nenek mama mengambil langkah-langkah terobosan untuk
mensinergikan kehidupan beradat dalam gaya modernisasi. Itu penting dan wajib. Dan begitu juga sebaliknya. Kondisi nenek mama nan menetap di kampung pun harus diberdayakan. Memang selama ku indak berdayo pada tua. Alun maksimal. Sebabnya? Banyak jawab untuk satu pertanyaan. Salah satunya apa? Tidak ada sarana penunjang operasional jabatan penghulu. Dari figur seorang ratu, anak kemanakan menuntut haknya untuk diayomi. Sementara hak si pemimpin dilecehkan di orang yang dipimpin. Hak moral atau hak material, Mak? Dua-duanya mesti seimbang banyak betimbai. Jangan bak pisau tajam sebelah. Tahu jo hak, tapi tidak tahu jo kewajiban. Itu jelas tidak adil. Iyalah. Nah, bila anak kemanakan memikirkan nasib mamaknya dan percaya memakai amanah, figur datuk itu bukan malaikat kemanakan. Inyo punya kebutuhan manusiawi sebagaimana juga Anda. Tapi kabanan amodanga kok, Mak ya. Kan ada tuh subsidi untuk kesejahteraan penghulu, nan disabui sawah abuan. Nah, itu sawah abuan. Nan kira-kira semacam tanah bengkok di Jawa ada. Iya. Dulu memang ada, tapi kini lah jarang terdengar tuh. Apa ndak bisa diduitkan balik, Mak? Ya bisa saja kali namo. Tapi manolah mungkin penghulu kita balulu pai ke sawah. Sementara kemanakannya jo Honda, jo mobil mewah mencari mama. Bisa juga dengan menghimpun dana abadi kaum disimpan di bank. Nah, taluannya untuk datuk ayamnya tetap punya bersama. Masa pulo datuk awak makan pitih riba, Mak. Ayo kok indah dibuatkan beliau usaha permanen seperti mesin heler gilingan padi umpamanya. Nah, setiap anggota kaum diwajibkan menumbuh keheleran kuda tua. Rancak, Mak. Asalkan induaknya indah didabiah sesudah talunya dikamehi kan betul. Ya, ambek sunggusan sekali kemanakan ini badi malah curiga. Buktinya sawah abuan nah hilang teh kama apanya. Kalau bukan jua di penghulu dan sarang berkuasa. Kok itu masalahnya kan bisa saja melalui tim dan secara berkala mau di pembukuannya. Bisa kan? Indah efektif Mak Datua. Sebab satio ado kuro-kuro pasti dibuat orang anak kunci pembukanya. Kau nak dibuka kan bentuk tu. Itu makanya koruptor banyak dibebaskan, Mak, banyak. Ketahuilah teman-teman bahwa paju penghulu itu tidak basaku poloi. Saku nan tak ado, Mak, tapi uncang di samping tu. Paiso le Mak, ado tu nan basalik-salik. Itu tampak rokok, tu tampak kemenakan, bukan menyimpan pipi. Nan penting menurut ambo ke Mak mencari pribadi penghulu nan jujur, loyal dan punya dedikasi ya. Sudah tu nan amanahnya dapat dipercaya. Hendaknya bantu tu usah terulang perilaku sebagai nenek mama kan, namanya lah gunakan jabatan kan, mentang-mentang mama sekati-kati kecil orang Jawa kan, saringgo aratu wilayah nan disertifikatkan atih nama beliau sendiri ya. Kesudahnya punah Minangkabau. Api cayo lama kenda. Betul. Seharusnya pihak lembaga kan membekali beliau-beliau dengan metode kepemimpinan mengisi dengan dasar-dasar ilmu umum. Dan itu tak kalah pentingnya teman-teman. Sajak dari awal mencari cadat lah diteliti itu. Cadat? Apa lo cadat tu Mak Datua? Istilah ambo sendiri, mengkasihnya calon datua. Iyo, tapi tu Mama, tapi mana? Kalau paralu melalui semacam atau namanya studi kelayakan. Anu istilah kininya tes apa tuh? Fit and proper. Iya, fit and proper test. Lah bakal pulun-pulun nih dah. Jadi Mak Datua ya. Ya itu kesih. Jadi Mak Datua harus beraja istilah-istilah nan canggih ini. Jangan pana-pana sih mendengar orang mengecek di kantor-kantor apa kau ya? Aku dulu penghulu menekan sore cukup campur jari sebab puruan ke botol dawai kan bentuk tu Mak. Ayo kan itu nan musali tanda tangan sebenarnya tu. Kini ko Mak itu ndak laku lain Kini ko datuk lah modern harus tahu memainkan komputer. Internet di dunia maya bagai itu tu menulis ini nak perlu pakai pena le Mak, nak pakai nak manual nak pandai laptop betul atau laptop segala macam tu biarlah je mesin ketik sajalah walau berdekat-dekat nan perlu jali dibaca. Yolah Mak, kok Mama ndak tahu arti ya?
Ya nantilah sok-sokan bagai baso-baso kini tu kan. Aku salah sabui kau malu aja kemanakan makan. Iya, terima kasih. Dalam bangkalai pembenahan kondisi adat itu maksud ini kau kenakan. Sangat-sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Seluruh komponen masyarakat dan lembaga-lembaga terkait dituntut berperan aktif sehingga tercapai kehidupan beradat dan mapan. Tanpa itu, adat akan mati tagak. Tidak ada makna pancanangan bebaliak benagari. Semboyan tinggal semboyan, nan bak patuh berapi-api, namun hujan tak kunjung turun. InsyaAllah. Kok niat lai sama baik dan pemerintah tidak sekadar basa-basi, kita yakin. Adat takkan gamang menatap hari depan nan syarat tantangan, terutama dalam menantang badai modernisasi dari barat. Semoga sajalah. Ndak cerita dah mak. Boleh. Sejak tadi lah panjang kita berbincang-bincang tentang berbagai masalah berkaitan dengan kehidupan adat istiadat. Iyalah, terima kasih atas perhatian waktu dan ilmu nan mak datuk berikan dalam melayani kemanakan laninya macam apa. InsyaAllah kemaah bermanfaat sangat untuk masyarakat terutama untuk pribadi ambo sendiri. Terima kasih kembali. Hanya sekadar itulah pemberasan mama tak dapat batanak lagi. Dengan keterbatasan ilmu dan wawasan, mama memberikan apa adanya. Kau indaklah ndek menunaikan kewajiban sebagai pemangku adat, rumi lah menjawab segala tanyonan mbak maipi versi jubilah. Kuwait lah nan diapi dari nan papi. Atau ibarat menjual pinjai ke Cino gue. Awak nan tidak bersekolah berundiang jauh orang tidak pandai, maafkan nama tentang itu. Mak Datuk terlampau merendah. Tak marah. Mbak Rima menyuruhkan kuku cik orang banyak bertambah ilmu gara-gara Mak Datuk nah. Mudah-mudahan kau Mak Datuk menjadi amal dek Mak Datuk. Alhamdulillah. Akhirnya ambo mohon maaf dari mama. Dek kancang lari nyoto kau Mak. Lupa jetando rambu-rambu lampu sirah malah sau juga apa tu ren. Atau dayu mama menurikan. Maafkan ambo. Biasa kemenakan. Namanya oto baru tahun kepatang jalan tol supirnya muda paham lah mama tentang itu. Nantuo kan menanggung ragam. Adek gunung tumpuan kabui, adek taluak timunan kapa, nan pangka cito sama bayak. Terima kasih mak. Permisi lambo dulu mak. Jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.